Oke, jadi kita mulai aja sesi hari ini. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di Indonesian Development Discourse yang keenam. Jadi IDC ini punya agenda mingguan, yaitu ada Indonesian Development Discourse yang setiap minggunya kita mengundang panelis dan juga akan membahas topik yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang KBGO. Nah, KBGO itu apa sih? Nah, KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online gitu. Yang kita tahu ini mungkin fenomena yang cukup baru. Tentu saja kekerasan berbasis gender itu sesuatu yang universal dan sayangnya sampai sekarang masih persisten ya. Maksudnya terus-menerus terjadi dan juga ditambah dengan seiringnya perkembangan zaman ada nih domain baru gitu, tempat di mana kekerasan-kekerasan berbasis gender itu bisa terjadi gitu. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam gitu ya mengenai apa itu KBGO dan bentuk-bentuknya dan juga bagaimana itu terjadi dan bagaimana itu biasanya ditanggulangi, langkah-langkah apa yang sudah ada gitu bagi korban dan juga untuk mencegah itu terjadi lagi gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku mau memperkenalkan di sini sebagai narasumber kita ada Kak Iman Amirullah dari ITSIG, Indonesian School of Internet Governance. Halo Kak Iman. Halo, thank you Dan semua. dan di sini juga ada Kak Diah Irawati atau Kak Ira. Selamat pagi Kak Ira. Ya, selamat pagi, selamat malam di Indonesia. Terima kasih sudah mengundang. Nah, mungkin kita langsung mulai saja gitu yang ada udah ada file PPT-nya ya. Siapa dulu yang mau mulai? Eh, Mungkin aku dulu aja nggak apa-apa. Oke, Sekalian introduction ITSIK program ini apa gitu. oke, ya. Sebentar ya. Oke, Kak Ira, aku duluan ya. Silakan, silakan ya. Ya, Oke, I'm listening. Oke, apakah sudah kelihatan? Kalau di aku belum Belum ya? Masih Oke, blank, masih blank. di Mungkin blank. proses ya. Mm-mm. oke, Nah, ini Oke, udah udah. kelihatan. oke. Udah kelihatan full screen ya? Oke, sudah. Oke, thank you all. Oh ya, sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi malam ini. Eh, Malam ini kita akan ngobrolin soal yang digital-digital gitu, tapi dengan kaitannya dengan feminisme, dengan hak asasi manusia, dan juga kelompok rentan di konteks Indonesia gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Iman Amirullah, tapi biasanya aku dipanggil Kim, tapi kayak whatever, kalian bisa panggil Iman, bisa panggil Kim, terserah kalian. Aku nyaman dengan apapun itu. Aku bagian dari Indonesian School on Internet Governance Fellowship 2025, sebuah program untuk mendorong pemahaman terkait tata kelola internet yang lebih adil dan lebih setara di Indonesia gitu. Eh, Mungkin presentasi saya nggak akan terlalu panjang, tapi ada 4 garis besar yang akan saya paparkan hari ini, yaitu pertama tentang apa itu Internet Governance, yang selanjutnya akan saya sebut sebagai IG atau tata kelola internet, yang kedua Why This Matters, ketiga What We Do Wrong, and yang terakhir Vulnerability in Internet gitu. So let's start it with what is IG atau tata kelola internet atau Internet Governance. By definition, tata kelola internet itu proses pengembangan dan penerapan prinsip, norma, aturan, nilai, prosedur, pengambilan keputusan, dan program bersama untuk membentuk perkembangan dan penggunaan internet gitu. Jadi simpelnya tata kelola internet itu ya proses mengatur internet gitu. Kenapa internet perlu diatur? Oh ya, sebelumnya mungkin kalau mau mengatur gitu,
siapa aja sih yang bakal diatur gitu dalam tata kelola internet ini gitu. Nah, semua pihak yang terdampak maupun memberi dampak pada internet itu sebenarnya bisa disebut sebagai aktor tata kelola internet. Oh iya, kalau saya ngomong terlalu cepat boleh banget langsung disela ya. Kebiasaan saya ngomong cepat banget soalnya. Oke. Jadi semua pihak yang menggunakan, yang menyediakan apa lagi? Yang mendapat manfaat, yang mendapat kerugian dari internet itu sebenarnya aktor gitu, bisa menjadi aktor dalam tata kelola internet. Jadi bisa pemerintah, bisa korporasi, bisa user, bisa LSM, bisa siapapun, bisa kita semua yang ada di sini gitu. Terus kenapa penting gitu? Eh, Kenapa penting? Karena tata kelola internet itu adalah proses pembuatan keputusan dan kebijakan untuk internet, sehingga dia dilihat sebagai upaya untuk membentuk perilaku, tindakan, dan regulasi di dalam dunia digital. Karena internet itu bukan ruang hampa gitu. Ini mungkin yang selama ini banyak disalahpahami oleh banyak orang gitu, bahwa mereka memandang internet itu ruang hampa gitu, bahwa teknologi itu netral dan teknologi itu tidak memiliki bias gitu. Padahal teknologi termasuk internet sifat-sifatnya itu cerminan gitu, cerminan dari pembuatnya, ada faktor bias pembuatnya dalam programnya, kemudian bisa juga cerminan dari kondisi natural usernya gitu di dunia nyata gitu, sehingga jelas internet itu punya banyak bias, punya inequality, punya celah-celah berbahaya gitu, punya banyak aspek yang perlu digovern, diatur gitu dalam tanda kutip gitu. Nah, eh selama ini sebelum COVID-19 gitu, mungkin udah pada lupa, tapi bagian sejarah gelap kita gitu ya, COVID-19 tuh nunjukin ya bagaimana di era modern sekarang manusia sudah nggak bisa terpisahkan gitu dari internet gitu, karena eh, COVID itu memaksa ya, saat itu memaksa kita gitu untuk segera mengadaptasi teknologi internet di berbagai macam aspek kehidupan gitu, mulai dari pendidikan, bekerja gitu, bahkan kesehatan gitu. Dan mungkin yang salah satu yang kontroversial adalah saat itu mungkin teman-teman ingat aplikasi apa tuh yang buat pelacak yang buat COVID itu, aduh lupa lagi namanya. Itulah aplikasi waktu COVID untuk tracing kontak gitu. Sebenarnya itu kan nunjukin ya powernya internet itu segede itu, bahwa dia bisa nge-track aktivitas manusia, perpindahannya kemana aja, kemudian berapa lama dia berpindah, bisa nge-track pola mobilitas, bisa nge-track eh, berjumpa siapa saja gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh di satu sisi luar biasa ya, bahwa itu akan membantu kita kayak zaman COVID, kita bisa tracking COVID-19 gitu. Namun di satu sisi eh, ini juga mengerikan gitu. Kalau kita tahu semua aspek kehidupan kita itu bisa diketahui oleh eh, penguasa internet gitu. Siapa penguasa internet gitu? Bisa korporasi, bisa pemerintah, bisa keduanya gitu. Makanya tantangannya selain menghadirkan tata kelola internet adalah bagaimana kita menghadirkan demokratisasi pada proses tata kelola internet gitu. Oke. Kemudian ini yang salah selama ini ya dalam kita membahas tata kelola internet gitu. Kalau ngomongin internet, ngomongin digitalisasi, ngomongin artificial intelligence, AI-an lah itu, apapun itu. eh yang pertama, ada undemocratic international internet governance gitu. Jadi proses tata kelola internet kita khususnya di Indonesia itu sangat tidak demokratis gitu. Apa sih contohnya tata kelola internet? UU ITE itu bisa dibilang sebagai salah satu produk yang mencoba menjadi internet governance. Tapi apakah itu bagus? No, karena dalam prosesnya tidak demokratis gitu, dan akhirnya itu menjadi alat abuse of power oleh penguasa gitu. Itu jadi dampaknya gitu. Kalau
internet governance dibangun secara tidak demokratis gitu, tidak melibatkan masyarakat, tidak apa partisipatif gitu dan lain-lain. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin internet governance itu selalu hyper focus on tech aspect, aka solutionism. Jadi kayak eh, apapun masalah peradaban umat manusia, teknologi jawabannya, internet jawabannya gitu. Jadi bentuknya apa? Ya kalau di pemerintah Indonesia ya digitalisasi gitu. Sebenarnya sampai sekarang saya jadi term digitalisasi itu jadi jelek maknanya karena techno-solutionism ini, di mana apapun masalahnya eh, aplikasi baru gitu. Apapun masalahnya website baru, apapun masalahnya AI gitu. Ke- Terus yang kedua, yang ketiga, sorry, dan ini sebenarnya 3 sampai 6 itu rangkum sama sih poinnya. Intinya internet governance itu berbeda dengan e-governance atau electronic governance. Jadi internet governance itu bukan soal digitalisasi. Internet governance itu bukan soal mengubah pendaftaran BPJS dari apa? Dari administratif di rumah sakit menjadi lewat aplikasi, bukan soal pendaftaran SIM dan STNK bisa secara online, bukan soal digitalisasi. Jadi, internet governance itu soal menciptakan rambu-rambu gitu dalam berinternet, dalam dunia digital gitu. Jadi, kalau pemerintah ngomongin internet governance dan mereka bilang apa bentuknya adalah aplikasi-aplikasi baru, ya itu berarti mereka udah salah dari awal gitu. Makanya hasilnya nggak ada yang beres gitu. Nah, inilah beberapa contohnya kesalahan kesalahan dalam memahami internet governance oleh pemerintah yang sebenarnya kalau di tracking ini asalnya ya karena teknosolusionisme tadi, karena hyperfokus pada teknologi kemudian gagap juga gitu. Jadi saat dunia lagi berkembang soal AI, soal DeepSeek dan segala macam gitu, gagap gitu bahwa ada istilah kerennya ini, FOMO gitu, fear of missing out gitu. Jadi wah ini kelihatannya keren semuanya. Jadi semuanya disebutkan aja sekedar menjadi jargon tanpa makna gitu. Kayak misal di sini bilang Gibran dorong penanganan banjir menggunakan AI gitu. Seperti apa gitu? Nggak ada yang tahu selain isi kepalanya dia gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin aplikasi punya pemerintah gitu. Dan saya ingat banget ada satu artikel dari Project Multatuli yang menyoroti soal hyper fokus on teknologi ini. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon itu eh, punya program gitu saat nelayan apa nelayan-nelayan di Cirebon kesulitan mencari ikan gitu eh, karena karena ada PLTU karena ada PLTU di Cirebon gitu. Pemerintah itu solusinya karena mereka hyper fokus pada teknologi adalah dibikinkan aplikasi namanya aplikasi Laut Nusantara. Isinya itu ada pelatihan daring terhadap nelayan, jadi peningkatan skill kapasitas terhadap nelayan, termasuk pemetaan ikan gitu, pemetaan daerah-daerah yang banyak ikannya gitu. Bagi tech bros gitu, atau orang-orang yang hyper fokus pada teknologi, ini kelihatan cool gitu, keren. Wah, pemerintah kita digitalisasi, perspektifnya maju gitu. Tapi lupa gitu bahwa internet, teknologi, aplikasi itu tidak berdiri sendiri gitu. Dia bagian dari kesatuan lingkungan sosial gitu. Dan kalau kita ngomongin, oke aplikasinya bagus gitu, belum tentu aspek sosialnya bisa terhubung ke aplikasi tersebut gitu. Karena sekarang kita ngomongin nelayan yang penghasilannya harian gitu. Apakah mereka punya smartphone yang RAM-nya, memorinya cukup untuk menginstal aplikasi tersebut? Apakah mereka bisa menyewa WiFi tiap bulan atau beli kuota internet untuk pakai aplikasinya gitu. Terus apakah ya dan yang paling fundamental adalah
apakah skill-skill yang diajarkan secara teoritis di aplikasi itu akan berguna bagi mereka gitu. Padahal di saat yang sama, nelayan-nelayan ini, mereka nggak bisa dapat ikan karena lautnya tercemar. Mereka nggak bisa dapat duit karena solarnya naik terus, karena penimbunan gitu, karena ditimbun. Belum lagi kapalnya kecil-kecil gitu, rusak segala macam, infrastrukturnya buruk gitu. Jadi ini solusi ini justru kelihatan menjadi tidak napak tanah gitu, bahasa kerennya. Jadi inilah yang salah gitu dari kita selama ini. Nah, kalau aku ngomongin internet governance, inilah yang aku maksud gitu. Jadi bukan digitalisasi, bukan AI-an, bukan internet-internetan, bukan aplikasi-aplikasian. Ya, it's a part of it. Tapi fundamental dari tata kelola internet adalah seperti ini, regulasi gitu. Di US, Google pernah didenda karena monopoli gitu. Begitu juga di Uni Eropa, iPhone dipaksa harus bikin charger Type-C, kalau tidak salah ingat, boleh dikoreksi gitu. Itu bentuk-bentuk tata kelola internet gitu. Belum lagi Uni Eropa barusan nerbitin regulasi untuk melawan gender-based violence gitu. Kemudian soal data pribadi, mungkin teman-teman masih ingat Cambridge Analytica tahun kapan tuh, zaman jebot itu, yang Mark Zuckerberg didenda sekian miliar gitu. Itu loh sebenarnya bentuk-bentuk tata kelola internet itu seperti itu. Soal it's about regulation gitu. Soal bagaimana kita mengatur eh, apapun yang terjadi di internet gitu. Karena internet bukan ruang hampa gitu. Internet itu punya user, internet itu juga diciptakan oleh manusia dan korporasi, sehingga pasti punya bias gitu. Pasti punya bias, punya titik lemah yang perlu diatur oleh tata kelola internet gitu. Nah, ini poin utama ya, bahwa banyak pihak menolak soal regulasi, proses pembangunan regulasi di internet karena menganggap akan membatasi kebebasan berekspresi gitu. Concern itu valid gitu, bahwa benar tata kelola internet yang buruk akan merepresi kebebasan berekspresi pula gitu. Tapi poinnya kita perlu ingat juga gitu, internet itu sama kayak dunia kita gitu. Kayak bisakah kalian bayangkan dunia kalian tanpa aturan sama sekali gitu? Begitu juga internet gitu. Karena internet itu cerminan dari apa yang ada di dunia nyata di mana kita berpijak gitu. Jadi kita hidup di dunia yang belum setara, kita hidup di dunia yang patriarkal, kita hidup di dunia yang queerphobic, kita hidup di dunia yang rasis, penuh kekerasan sistemik, statis, lalalala, so on. Internetnya gimana gitu? Ya pasti kurang lebih bakal sama gitu. Pasti akan tidak setara, pasti akan ada bias-bias patriarkal, ada bias-bias queerphobic, ada bias-bias rasis terhadap kelompok minoritas misalnya. Ini juga yang menjadi sorotan kan, kayak misal Facebook di Myanmar itu karena adminnya dari admin tim verifikasi hoaxnya itu kebanyakan dari eh, etnis mayoritasnya Myanmar. Saat ada berita-berita terkait kekerasan Rohingya gitu, sulit banget gitu, hoax-hoax yang menargetkan kelompok Rohingya gitu itu sangat sulit dikendalikan gitu, karena adminnya bias, sehingga sistemnya jadi bias gitu. Itu contoh nyatanya, dan itu bisa seberbahaya itu. Dan yang terakhir mungkin eh, kita akan memahami ya, selama ini mungkin teman-teman udah tahu soal DEI gitu, soal diversity, equity, inclusivity gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal queer, kita ngomongin soal perempuan, kita ngomongin soal etnis minoritas gitu, kita selalu ngomong about visibilitas gitu, atau representasi gitu, sebagai bentuk kebijakan afirmasi gitu. Kenapa diafirmasi? Karena kita menyadari ada ketimpangan akses gitu terhadap layer-layer identitas ini gitu. Gini. Misalnya kelompok queer, kelompok transgender itu lebih mungkin untuk lebih lebih besar, lebih sulit untuk mengakses lapangan pekerjaan formal dibanding teman-teman yang eh, heteroseksual gitu, terhadap teman-teman yang cisgender gitu. Sehingga
kalau kita ngomongin tata kelola internet untuk transgender, kita nggak bisa langsung loncat ngomongin tata kelola internetnya gitu. Karena kita kudu bahas dulu apakah kelompok transgender misalnya, kelompok queer punya akses yang sama juga gitu dengan internet gitu. Makanya ada kebijakan afirmatif gitu. Tapi eh aduh, sorry kelewat. Representasi, visibilitas kebijakan afirmasi itu tuh kalau nggak ada upaya perlindungan, nggak ada mekanisme untuk melindungi gitu, itu sama aja gitu. Kayak teman-teman ngedorong kelompok queer, kelompok minoritas ke kandang macan gitu. Karena dunia ini, termasuk internet, itu queer phobik, dunia ini tidak setara, dunia ini penuh kekerasan, dan bisa bayangin kalau tiba-tiba ada satu transgender, satu queer nongol gitu, ya bakal jadi samsak hidup gitu. Makanya mengakomodasi, mengafirmasi itu bukan hanya sekedar ada perwakilan, ada yang nampak gitu, ada diverse gitu, ada warna-warni, tapi soal bagaimana pihak yang mewakili ini terjamin keamanan hidupnya gitu. Kedua, bagaimana soal eh, kebutuhannya bisa terpenuhi gitu. Sehingga dalam konteks tata kelola internet yang demokratik dan inklusif, representasi itu tidak cukup gitu. Jadi bukan soal representasi, tapi poin utama dari representasi adalah, oke sorry, representasi itu step awalnya. Kemudian dari representasi kita kudu mendorong bagaimana kelompok-kelompok layer-layer identitas minoritas ini tuh bisa terakomodasi gitu, keamanannya, terus perspektifnya, sehingga perbedaan kebutuhan serta kerentanan-kerentanan yang ada itu eh, bisa terakomodasi gitu. Kayak misal konteks KBGO gitu. Misal kita ngomongin soal AI gitu. AI itu ada namanya deepfake. Itu udah sebenarnya itu udah dari zaman purbakala gitu. Tapi akhir-akhir ini jadi mengerikan gitu karena eh, dia jadi bahan kalau apa ya, jadi bahan kampanye politik. Misalnya mungkin teman-teman ingat ada salah satu partai di Indonesia kampanyenya pakai video Soeharto gitu, menggunakan AI gitu. Itu cukup seram gitu. Namun ada yang lebih seram, yaitu saat AI ini digunakan sebagai alat penunjang atau pembantu kekerasan berbasis gender online gitu. Misalnya deepfake pornografi gitu. Jadi teman-teman bisa cukup modal foto teman-teman aja gitu atau video teman-teman aja itu bisa diolah dengan mudah dengan sedemikian rupa sehingga menjadi konten pornografi gitu misalnya. Dan hal-hal seperti ini jelas menjadi lebih rawan gitu terhadap perempuan dan kelompok queer gitu dan sebagaimana statistik yang dimunculkan eh, korban kekerasan berbasis gender online korbannya lebih dominan perempuan gitu. Sama kayak di dunia nyata gitu. Kekerasan berbasis gender korbannya mayoritas perempuan dan queer gitu. Jadi tesis awal yang saya sebutkan bahwa internet itu tidak ruang hampa, internet adalah cerminan dari dunia nyata kita itu sebenarnya terbukti gitu dari soal kekerasan berbasis gender online ini. Sehingga proses tata kelola internet untuk mewadahinya ya perlu memahami serta mengakomodasi perspektif terhadap kerentanan-kerentanan perempuan dan kelompok minoritas gitu. Itu bakal seperti apa? Ya, yang jelas itu bakal kompleks banget gitu. Karena kalau kita ngomongin tata kelola internet yang demokratik dan inklusif, berarti prosesnya harus sehat gitu. Ini didorong dari bawah gitu, didorong oleh masyarakat, dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam identitas, didorong ke atas gitu. Namun sayangnya proses pembuatan kebijakan kita pun juga belum beres gitu. Jangankan ngomongin pembuatan kebijakan yang feminis partisipatoris gitu, yang partisipatoris yang berperspektif gender gitu. Uang partisipatoris saja belum gitu. Gimana kita bisa lebih jauh? Sebenarnya ini yang menjadi tantangan gitu bahwa eh, internet ini perlu eh, dipahami dengan benar, ditempatkan dengan benar sehingga eh, kalaupun masyarakat mendorong regulasi gitu tidak jadi tidak menjadi kayak bumerang gitu loh. Kayak UU ITE itu kan niat awalnya baik tuh saat didorong gitu untuk nanganin
banyak banget kasus kayak scam telepon pada pada era-era pembuatan undang-undang tersebut. Tapi pada kenyataannya dia justru digunakan buat pencemaran nama baik, buat apa lagi tuh, merepresi buruh, merepresi kelompok minoritas gitu. Dan kasus-kasus scam ini malah jarang tertangani gitu. Ini yang terjadi ketika kita salah gitu dalam memahami internet, dalam menempatkan internet, dan kemudian ditambah dengan tata apa pemerintahan kita, proses pembuatan kebijakan pemerintahan kita yang buruk gitu. Mungkin seperti itu ya pengantarnya soal tata kelola internet gitu. Selanjutnya mungkin akan diperdalam gitu sama Kak Ira gitu soal bagaimana sih kekerasan berbasis gender online itu terjadi gitu, statistik secara lebih detail dan jenis-jenisnya. Mungkin begitu. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan kalau pengen connect boleh banget dicatat di sini. Thank you. Oke, makasih Kim atas pemaparannya. Jadi sudah diantarkan ya mengenai konsep-konsep dasar yang akan dibahas di sesi ini. Ada internet governance, terus habis itu ada ada apa ya? Kemudian aspek DEI yang harus dipertimbangkan gitu, terutama mengenai kelompok-kelompok rentan yang kemudian akan diperdalam oleh Kak Ira. Nah, kepada Kak Ira kami persilahkan Kak untuk dimulai. Ya, makasih. Kim, boleh saya sendiri aja nggak yang share biar lebih cepat? Oke, Jadi boleh, kalau boleh, nanti boleh. kan Ya, saya harus next, next, next gitu ya. oke. Oke, makasih Saya banyak kasih udah aksesnya juga. buat backup ya. Kayaknya share sendiri aja. Oke, sudah kelihatan ya? Sudahkah? Masih proses Kak kayaknya. Oh, masih proses. Oke. Ya, sudah, Fadel? Oke, Udah. udah Sudah kelihatan Kak. full screen? Oke. Oke, oke, saya mulai. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan Indonesia Development Circle atas undangannya buat Lestalk ya, untuk bisa berbagi. Di sini juga ada Kak Farid ya, dari Lestalk juga, salah satu pendiri Lestalk, yang juga berbasis ada di New York saat ini. Gitu. Nah, saya tadi Kim sudah menjelaskan panjang lebar tentang internet governance ya. Jadi tata kelola internet atau pengaturan internet. Saya akan melanjuti dengan bagaimana melawan kekerasan berbasis gender online atau KBGO, menguatkan feminisme digital. Jadi saya ingin melihat dari perspektif feminisme, dan tentunya karena saya seorang antropolog, ya antropolog feminis, saya akan juga melihat menggabungkan dengan feminisme antropologi atau antropologi feminis gitu ya. Saya Ira, biasa dipanggil Ira. Saya salah satu pendiri Lestalk dan koordinator Lestalk. Saat ini saya dari Departemen Antropologi State University of New York dan postdoc di University of Sussex di Inggris. Oke, tadi Kim sudah menjelaskan juga tentang bahwa internet itu tidak netral, ya. Internet itu punya banyak bias gitu, dan banyak sekali di kepentingan-kepentingan di dalamnya, termasuk kepentingan penguasa atau orang atau kapital gitu ya, kapitalis atau siapapun yang lebih punya kuasa lebih besar daripada kita gitu. Misalnya kalau kita lihat di X ya, ada Elon Musk gitu, dan dia bisa men-tweet apapun gitu, mempelintir berita apapun, karena seolah-olah X itu adalah milik dia karena dia pendiri mengambil alih X gitu ya, dari Twitter menjadi X. Kemudian Facebook misalnya ya, bagaimana kemudian sosial media atau medsos itu digunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, misalnya Trump gitu ya, administration atau pemerintahan sekarang gitu, untuk mendukung satu ideologi tertentu gitu. Nah, oke, ini sedikit saya akan mulai dari sini ya, sharing saya gitu. Tadi melanjutkan juga dari Kim sebenarnya. Nah, kalau kita bicara soal revolusi, soal digital gitu ya, dunia digital, ini
perlu dipahami bahwa digital itu persoalan yang sangat kompleks ya, dinamis, kompleks, dan tadi juga Kim menjelaskan internet bukan ruang hampa gitu. Dia ruang yang punya struktur, punya rezim, dia merupakan sistem tersendiri gitu, yang juga dia punya norma-norma dan ideologi. Nah, ada saya menyebutnya revolusi gitu, revolusi digital, di mana memang digital ini merevolusi makna, merevolusi bukan hanya komunikasi dan teknologi, tetapi juga cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, cara kita berelasi dengan sesama manusia, dan juga dengan tidak hanya manusia ya, tapi juga revolusi alam gitu, revolusi kaitannya dengan non manusia misalnya. Nah, dari revolusi digital kita menuju ke revolusi sosial. Ya, ada revolusi sosial di mana awalnya saya mengatakan bahwa di dalam antropologi kita menyebutnya emerging practices gitu. Nah, emerging practices ini awalnya kalau kita tahu bahwa internet itu terutama di global south itu bukan sebuah fenomena yang seperti saat sekarang ya. Sekarang ini Indonesia termasuk salah satu negara yang memang pengguna atau user internet terbesar di dunia, salah satunya gitu. Nah, sekarang kita lihat di global south seperti Indonesia itu penggunanya sudah banyak gitu ya, bahkan sampai di desa-desa. Saya cukup terkesan dan terkagum-kagum, bahkan juga heran gitu ya. Sebenarnya ketika saya melakukan etnografi itu di desa yang sangat terpencil di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat dan Lombok Timur, ini desa ya, desa yang sangat terpencil, isolated gitu, dan itu jauh sekali dari pusat kota. Nah, itu orang-orangnya itu, dan mereka pekerja rumah tangga. Dan mereka sudah menggunakan internet ya, menggunakan telepon-telepon yang canggih gitu, yang bahkan lebih canggih dari punya saya gitu. Nah, ini luar biasa, dan anak-anaknya juga sudah punya telepon, dan mereka pada minta, Mbak Ira punya Facebook, punya Instagram, saya mau follow gitu, saya mau like dan lain-lain. Nah, ini luar biasa sampai di desa-desa, di perdesaan ya. Dan ini nyata. Nah, ini sebuah revolusi di mana mengubah cara kita berelasi, cara kita berpikir, bertindak gitu, dan cara kita sendiri mengidentifikasi diri kita, cara kita juga merevolusi dan mentransformasi identitas kita gitu. Identitas kita yang tadi Kim sudah katakan berlayer-layer ya, berlapis-lapis. Kalau kita bicara soal identitas, tidak hanya satu, tidak hanya tunggal gitu ya, sebagai perempuan, sebagai queer, sebagai trans, tapi banyak. Ada dimensi-dimensi layer lain, ada kelas gitu ya, ada pendidikan, ada letak geografi dan lain sebagainya. Nah, internet ini ya bukan hanya emerging practices, tapi dia kemudian menjadi budaya bagi mayoritas, menjadi subculture atau counterculture itu bagi minoritas, bagi mereka yang marginal gitu. Maka kemarginalitasan seseorang atau kelompok orang, seperti dikatakan oleh Bell Hooks, teman-teman mungkin tahu Bell Hooks itu adalah seorang black feminist, ya, dan dia mengatakan bahwa marginality itu adalah situs atau lokus untuk melakukan resistansi. Maka internet ini bisa menjadi tempat sebagai subculture atau counterculture, mengcounter budaya yang mayoritas gitu ya, budaya yang meliankan mereka yang dianggap abnormal atau tidak normal, atau deviant gitu ya, atau deviant gitu. Nah, ini kemudian menjadi satu sisi positif dari internet gitu. Tetapi internet itu sendiri adalah sebagai sebuah institusi sosial. Ya, dia sebagai sebuah sistem, sebuah struktur, dan sebuah situs produksi dan sirkulasi budaya. Dia menyirkulasi, mendistribusi budaya menjadi sebuah cultural practices. Jadi praktik-praktik budaya yang dipraktikkan gitu ya, budaya yang dipraktikkan di dalam dunia maya atau online, tetapi juga dia berimplikasi dan berkoneksi dengan dunia nyata gitu. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana itu saling berkelindan gitu ya, dunia maya dengan dunia nyata. Tadi juga Kim menjelaskan bahwa dunia maya merupakan refleksi dari dunia nyata. Begitu juga sebaliknya, dia vice versa. Tidak bisa satu merefleksi satu yang lainnya, tetapi mereka saling berkelindan gitu. Dan itu ada dampaknya, ada implikasi dan konsekuensi. Nah, internet juga merupakan ruang konflik kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan penguasa, kepentingan individu, kepentingan kelompok ya, dan mereka punya ideologi sendiri itu. Nah,
individu-individu ini bisa membentuk sebuah komunitas melalui internet, komunitas digital yang tidak pernah saling ketemu satu sama lain secara in person, tapi bisa mempunyai sebuah kekuatan militansi yang luar biasa. Dan ini dampaknya bisa mengerikan. Gitu. Nah, saya mengatakan bahwa internet atau dunia digital ini merupakan pedang bermata dua atau double-edged sword, di mana internet ini bukan hanya sebagai tempat liberasi atau pembebasan, gitu ya, dan transformasi, tetapi juga sebagai tempat atau lokus opresi, dominasi, diskriminasi, dan bahkan kekerasan. Nah, lalu kita bisa melihat kaitannya apa antara virtual dan real world gitu ya. Jadi dunia yang nyata dengan dunia yang disebut virtual atau digital gitu ya. Jadi tadi Kim juga di awal menjelaskan tentang ternyata memang ini bukan persoalan digitalisasi kalau soal tata kelola internet gitu ya, bahwa internet harus diatur. Kalau tidak diatur seperti dunia nyata gitu ya, kita nggak ada aturan, tidak ada kebijakan, chaos kan. Jadi ya siapa yang kuat dia akan menang gitu. Jadi hukum alam seperti itu, kita akan balik lagi ke zaman dulu gitu, zaman purba kala gitu, yang masa lalu gitu, di mana kita kalau tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, tidak punya power, ya kita akan kalah gitu. Orang miskin ya mati aja gitu. Nah, tetapi kita perlu mengatur gitu ya, sehingga perlu ada tata kelola tadi, tata kelola internet gitu ya, soal rambu-rambu gitu, soal kode etik, dan kita perlu melihat kode etik dari perspektif, kalau saya melihat dari perspektif feminis gitu ya, feminisme dan hak asasi manusia gitu. Nah, ini bukan persoalan digitalisasi, betul. Digitalisasi itu salah satu dampak dari atau double-edged sword-nya yang positif gitu. Jadi positif implikasi atau impact dari internet itu adalah digitalisasi. Salah satunya gitu, positif. Jadi digitalisasi dalam artian kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju seperti tempat tinggal saya sekarang, di Amerika misalnya, semuanya sudah digital gitu ya, apapun, dan itu saling terkoneksi gitu. Saling terkoneksi antara, misalnya kita mempunyai yang disebut dengan social security number di sini gitu, dan itu tidak ada di Indonesia gitu. Itu semuanya dalam satu sistem gitu, all in one gitu. Ketika misalnya di rumah sakit gitu ya, saya punya rekod di rumah sakit, saya punya rekod kriminal misalnya, kalau saya pernah berbuat crimes gitu, atau saya pernah melakukan sesuatu kejahatan, melanggar hukum, atau misalnya hanya kena tilang gitu karena saya driving dengan kecepatan yang tinggi, yang melebihi speed limit gitu ya. Kalau di Amerika dia punya speed limit yang kita tidak boleh tidak boleh melanggar itu. Ketika kita melanggar, kita akan kena tiket atau kena tilang. Itu ada semua catatannya gitu ya. Ketika kita datang ke bandara misalnya Amerika, atau kita mengurus visa gitu ya, itu semua rekod kita itu ada gitu. Satu sisi digitalisasi itu bagus, karena apa? Karena kita bisa rekod kita di rumah sakit, kita bisa transfer ke rumah sakit lain di negara lain, bahkan di Indonesia. Gitu, kita bisa lihat riwayat kesehatan kita gitu ya. Kita bisa semua digitalisasi, pengurusan visa, paspor, apapun di sini semua digitalisasi gitu. Tidak ada lagi misalnya paper segala macam. Tapi satu sisi lagi, dia punya mata pedang yang lain gitu, yang bisa, di mana penguasa itu bisa mengontrol seperti sekarang. Pemerintahan atau administrasi pemerintahan sekarang, atau pemerintahan di Amerika atau di Indonesia, kalau terjadi digitalisasi, itu digunakan sebagai alat kontrol untuk melacak gitu ya, untuk melacak, dan kemudian bisa dipenjarakan gitu ketika mereka tidak suka dengan aktivitas kita bahkan di media sosial gitu, sosial media gitu ya, itu kita bisa dipenjarakan dengan dalih apapun, dengan pretext apapun gitu. Satu sisi pengontrolan, satu sisi bagus gitu untuk digitalisasi, karena memudahkan kerja kita, dan kita punya riwayat, ya riwayat misalnya soal kesehatan kita, pendidikan kita, semuanya ada, dan ini mempermudah kerja kita gitu, satu sisi. Nah, ada paradoks antara otonomi kebebasan individu dengan kebebasan kita, dan satu sisi lagi dengan opresi tadi, opresi pengontrolan gitu ya, kemudian tidak demokratis, tidak equal yang tadi dinyatakan di awal gitu. Nah, kita bisa melihat betapa kompleksnya dunia digital. Kita berhadapan dengan struktur dunia digital, tapi juga struktur di dunia nyata. Kita kemudian punya kultur, menjadi kultur bullying, katakanlah perundungan ya, kemudian kultur doxing, kultur diskriminasi, dan segala macam di dunia maya gitu ya. Karena apa?
Jadi jempol orang itu, jari orang itu lebih cepat gitu dari mulut ternyata gitu. Jadi orang seringkali tidak memfilter, tidak menyaring apa yang diketiknya gitu, apa yang kemudian diketiknya itu bisa kemudian membuat berdampak traumatik ya, trauma bagi orang gitu yang menjadi sasaran atau target dari bullying misalnya, atau doxing atau perbuatan apapun di dunia maya. Nah, ada hal lainnya lagi yang kalau saya bisa memetakan, biasanya di dalam social sciences gitu ya, atau termasuk di antropologi dan sosiologi, kalau kita melihat soal double edged sword ini gitu, itu dilihat dari dualisme atau yang disebut Anthony Giddens, kalau teman-teman tahu sosiolog yang terkenal gitu ya, dan dia menemukan point apa yang disebut dengan structuralism theory, di mana ada struktur tapi juga ada agensi gitu ya. Jadi ini semacam dualisme tetapi tidak melihat orang sebagai korban saja, tapi ternyata kita juga punya kemampuan agensi atau agentive capacity untuk melawan, meresistansi, untuk melakukan perubahan dan untuk bertindak gitu ya. Jadi tetapi saya menambahkan dua lagi, ternyata nggak cukup struktur dengan agensi gitu. Kita perlu ada melihat kulturnya, ada kultur, ada bagaimana kultur kemudian membuat orang punya mindset tertentu, punya ideologi tertentu, yang kemudian dari struktur dikulturkan, dari kultur kemudian menjadi struktur. Nah, kultur ini penting. Budaya itu bukan hanya dalam artian budaya secara kelompok, tapi juga budaya individu. Budaya kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan perempuan, bagaimana kita melihat LGBTIQ atau SOGIC ya, sexual orientation, gender identity, gender expression, dan sex characteristics gitu. Seperti apa kita melihat disabilitas atau orang difabel, disabilitas mental misalnya, disabilitas intelektual, atau disabilitas secara umum gitu ya, disabilitas fisik. Nah, kemudian yang terakhir saya menambahkan pengalaman atau practices. Jadi dari pengalaman, karena apa? Kita perlu melihat pengalaman-pengalaman nyata orang lain, meskipun kita ada di dunia digital, tetapi pengalaman-pengalaman orang ini nyata gitu ya. Orang-orang yang menjadi korban baik di dunia maya dan nyata, ini nyata. Korban dan pelaku itu nyata gitu. Nah, lalu apa dampak buruk gitu yang paling paling lagi. tragis? Halo? Yang paling tragis dan paling membahayakan dan mengerikan itu adalah digital extremism atau radikalisasi dalam, saya sebutnya radikalisasi dalam sunyi. Kenapa sunyi? Karena dia bisa bertindak sendiri. Di dalam dunia maya atau digital itu, dia bisa bertindak sendiri tanpa leader atau leaderless. Biasanya kita punya leader ya, dalam organisasi tertentu kita punya leader gitu, yang kemudian kita mengikuti leader kita tadi atau pemimpin tadi. Ini tidak. Kita semua bisa berpotensi menjadi leader bagi diri kita sendiri. Kita melakukan tindakan gitu ya, dan ini yang disebut dengan decentralized. Jadi tidak ada lagi centralizing figur-figur yang kita anggap sebagai pemimpin tadi gitu. Nah, online extremist. Jadi ada online extremist kemudian menjadi real world terrorist. Lalu apa kaitannya gitu antara virtual dengan dunia nyata gitu ya? Antara real world dengan virtual tadi gitu. Apa kaitannya? Saya akan kasih contoh sedikit. Nah, kawan-kawan, di sini saya memberikan link YouTube gitu. Ini harus ditonton. Kalau saya merekomendasikan kawan-kawan untuk menonton gitu ya, untuk menonton ini. Nah, ini disebut judulnya The Rise and Fall of Terrorgram. Ini dari Frontline PBS. Kawan-kawan bisa nanti menyaksikan sendiri sekitar 1 jam, hampir 1 jam 30 menit kira-kira. Nah, ini memberikan gambaran kita, ini dokumenter ya, memberikan gambaran bahwa ternyata dunia maya dengan dunia nyata itu saling terkait, ada kelindan gitu. Teman-teman masih ingat mungkin serangan atau pembunuhan massal, penembakan di Masjid An-Nur di New Zealand atau Selandia Baru, ada 2 masjid ya, dan itu hampir 50-an orang ditembak secara massal gitu. Dan kemudian yang kedua, ada penyerangan terhadap komunitas LGBTIQ di Bratislava, Cekoslowakia, itu beberapa bulan setelah itu. Kemudian penyerangan dan pembunuhan massal atau penembakan di sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi atau Jewish di San Diego, California, gitu ya, di Amerika. Jadi dia dari Selandia Baru, kemudian dia ke Cekoslowakia, kemudian dia ke Amerika. Lalu di El Paso, Texas, di Amerika, dan Virginia. Nah,
kita bisa melihat polanya. Polanya ada satu, Islamofobia, kedua anti LGBTIQ, kebencian terhadap LGBTIQ, ketiga antisemitisme. Antisemitisme ya, kebencian terhadap orang-orang Yahudi gitu ya, atau orang-orang Israel. Nah, kemudian ada kebencian terhadap perempuan, misoginis, kebencian terhadap mereka yang feminin gitu ya, karena ada ideologi maskulin, hegemonic dan violent masculinity gitu. Nah, ternyata dari hasil pemantauan, dari hasil observasi, hasil interview dan hasil penelitian sekian lama ditemukan gitu ya. Kalau kita mendengarkan berita-berita, ini pembunuhnya atau pelakunya ini kan mahasiswa, jadi students, mahasiswa, kemudian juga SMA, siswa SMA, ini masih sangat muda, mereka teenagers gitu. Nah, ini ternyata mereka tidak sendirian gitu. Artinya memang mereka melakukan ini secara pribadi sendirian, tetapi mereka terkoneksi di dunia online. Pertama mereka menggunakan mungkin kawan-kawan tahu 4chan, kemudian diganti menjadi 8chan gitu, 4chan and 8chan, kemudian Telegram. Nah, ini teman-teman juga tahu Telegram ya. Nah, ternyata dari 4chan kemudian 8chan, kemudian penemunya memutuskan untuk men-shutdown itu 4chan, mereka beralih ke Telegram. Sehingga muncullah Telegram itu yang terpapar radikalisasi selama bertahun-tahun. Pelaku yang tadi saya sebutkan, pembunuhan massal tadi, mereka tidak pernah bertemu secara in person, tetapi mereka bertemu melalui online, melalui Telegram, melalui 4chan dan 8chan. Gitu. Dan mereka isinya itu semuanya tentang seruan pembunuhan, seruan tentang kebencian gitu ya, hate speech. Dan mereka ini yang saya sebut dengan kita perlu melihat dari kacamata dan perspektif interseksionalitas gitu, bahwa gender tidak berdiri sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang ini menginginkan white supremacy, menginginkan negara yang semuanya white, laki-laki, heteronormatif, anti-LGBTIQ, kelas menengah atas. Mereka ingin mendirikan negara yang mirip Nazi, gitu ya, yang fasis gitu, fasis dan tidak ada orang Yahudi, tidak ada Muslim, tidak ada orang kulit berwarna, gitu. Semuanya harus kulit putih, tidak ada agama lain, tidak ada etnisitas lain, tidak ada kelompok-kelompok termasuk perempuan, disabilitas, dan LGBTIQ. Itu yang diinginkan. Artinya apa? Mereka yang membenci perempuan, seksisme, misoginisme, patriarkisme, juga membenci LGBTIQ dan membenci kelompok agama lain seperti Yahudi dan Islam terutama. Karena itu akan mengotori gitu ya, mengotori white supremacy mereka. Nah, ini yang mereka inginkan gitu. Jadi kemudian contoh yang kedua adalah hate crime. Kita bisa melihat dari banyaknya konten-konten, podcast, YouTube misalnya, hingga serangan teror gitu. Nah, kalau kawan-kawan tahu di Amerika itu ada at least dua podcasters yang terkenal, yang followersnya banyak banget gitu ya, yang tetapi mereka misoginis gitu. Mereka dengan terang-terangan, misalnya Andrew Tate yang punya followers banyak sekali, dia podcaster, dan Andrew Tate ini dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia misoginis, dia membenci perempuan gitu. Apalagi LGBTIQ gitu. Itu sudah jelas-jelas tidak masuk di dalam ideologinya, tidak masuk di dalam pembahasannya gitu. Kalaupun dia membahas itu di podcastnya, dia akan menyerang. Ini kan berbahaya. Followernya banyak, dia akan dilihat oleh anak-anak muda, generasi muda gitu yang menonton dia karena banyak yang mengidolakannya gitu. Dan ideologi ini akan ditransfer gitu ya oleh orang-orang muda, akan menjadi sebuah ideologi secara kolektif gitu, bukan hanya individu. Lalu yang kedua ada Ben Shapiro, ini juga podcasters yang terkenal ya, YouTubers terkenal yang followersnya banyak, dan di Amerika bahkan di negara lain dia juga menjadi idola gitu, menjadi favorit gitu buat orang-orang termasuk orang-orang muda gitu ya, yang ini sangat konservatif. Ketika Trump terpilih menjadi presiden, dia men-tweet dan mengatakan bahwa your body is my choice. Jadi bukan your body is your choice, tapi your body is my choice. Jadi bayangkan bahwa di Amerika sendiri kita tahu bahwa hukum aborsi yang tadinya pro abortion, yang
perempuan-perempuan yang melakukan aborsi karena misalnya banyak hal ya, termasuk korban perkosaan dan lain-lain gitu, itu kan dibolehkan gitu. Tetapi sekarang sudah dicabut gitu di masa pemerintahan Trump, bahkan di masa pemerintahan Biden, karena memang anggota DPR-nya banyak atau senatnya banyak dari kelompok konservatif gitu. Nah, ini kan berbahaya. Perempuan-perempuan tidak mempunyai kontrol atas tubuhnya sendiri, tetapi your body is my choice gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Ben Shapiro. Nah, ini yang membuat berbahaya sekali gitu ya di dunia maya ini. Seperti tadi, bagaimana kemudian pelaku-pelaku pembunuhan massal yang terjadi tadi berdasarkan white supremacy, Islamofobia, antisemitisme, patriarki, dan homofobia dan lain-lain, ini kemudian memotivasi, menginspirasi orang lain. Karena apa? Ternyata anggotanya di Telegram itu banyak sekali. Dan pembunuh di Masjid An-Nur, ya, pembunuh di Masjid An-Nur itu membuat manifesto 700 halaman yang itu kemudian tersebar di seluruh dunia. Dia punya manifesto, dan manifesto itu adalah ajakan pembunuhan, dan dia pernah live streaming di Facebooknya sebelum membunuh, kemudian di take down. Nah, ini luar biasa. Bayangkan bagaimana seorang teroris online gitu ya, teroris radikalis dan ekstremis ini bisa kemudian menginspirasi orang. Karena apa? Karena ternyata si pelaku pembunuhan di Masjid An-Nur itu menginspirasi pembunuhan LGBTIQ communities di Cekoslowakia, dan kemudian menginspirasi juga pembunuhan di sinagog San Diego, California, dan juga di El Paso, di Texas, dan lain-lainnya. Ini kan berbahaya kalau kawan-kawan bayangin. Artinya apa? Ada jaringan internasional yang kemudian mengglobal karena internet. Ini satu sisi yang luar biasa mengerikan. Saya nggak bisa membayangkan ya kalau orang-orang muda terpapar dengan manifesto ini, membaca, karena ini sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Bahkan saya pikir di Indonesia juga sudah membaca manifesto pelaku pembunuhan di Masjid An-Nur ini. Nah, kita perlu memahami interseksionalitas di mana ada layer-layer lain, sistem dominasi, sistem kekerasan gitu ya, yang diciptakan dari struktur dominasi dan opresi, dan itu saling berkelindan. Jadi tidak cukup untuk melihat gender, tapi kita perlu melihat kelas, ras, etnisitas, agama, gitu ya, orientasi seksual, ekspresi gender dan gender identity, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita perlu melihat itu sehingga kita tidak miss gitu ya, merepresentasikan orang lain gitu. Tetapi misalnya di dalam komunitas LGBT sendiri, LGBTIQ itu juga ada kelas-kelas yang berbeda gitu ya. LGBTIQ atau disabilitas, katakanlah disabilitas yang middle upper class, dia akan lebih visible, dia akan lebih bisa menyuarakan kepentingannya dibandingkan mereka yang ada di bottom, paling bawah di piramida hierarki sosial, yang mereka tidak punya suara, tidak punya power, dan mereka miskin. Bayangkan, dan mereka misalnya education-nya atau pendidikannya hanya tamat SD, tamat SMP misalnya. Nah, bayangkan, dan mereka secara minoritas, secara agama, secara etnisitas, katakanlah mereka penghayat kepercayaan gitu ya, atau mereka agama minoritas di Indonesia, dan lain sebagainya. Itu perlu dilihat dari kacamata interseksionalitas. Sebentar, ini kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Maaf, sebentar, ini kenapa? Oke. Sorry, Oke, saya akan. Maaf ya. Boleh nggak saya dibantu? Kayaknya saya bermasalah nih. Boleh Kak, yang mau bantu mungkin bisa saya bantu untuk share ya. Ya, sepertinya punya saya tertutup Mungkin PowerPoint. kalau Atau Farid bisa gitu, bantu? saya, PowerPoint saya saya tertutup. belum download, sebentar saya download dulu. 1 minute. Maaf ya. Oke, sebentar. Ini saya lagi buka lagi. Tiba-tiba hang nih komputer, sepertinya udah. Kita sering menyangka dan percaya bahwa
kita punya kebebasan, gitu ya, punya kebebasan untuk mengontrol apa yang kita mau dalam dunia maya, gitu ya, di dunia digital, gitu. Misalnya menggunakan jari-jari kita untuk mengetik apapun, gitu ya, tidak memfilter. Kita percaya pada kebebasan yang tidak berbatas. Tetapi sesungguhnya kebebasan kita dibatasi oleh hak-hak orang lain. Ada hak-hak orang lain yang harus diperhatikan. Misalnya hak-hak orang lain untuk terbebas dari kekerasan, dari bullying atau perundungan, dari diskriminasi, gitu ya, dan dari penghinaan, dari penguntitan dan lain-lain gitu. Nah, salah satu dampak dari KBGO ini adalah bunuh diri. Begitu banyak tingginya gitu ya jumlah orang yang melakukan bunuh diri karena mereka menjadi target atau sasaran dari KBGO. Gitu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk KBGO yang kemudian membuat orang jadi minder, membuat orang menjadi stres dan depresi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ini sudah banyak. Dan banyak sekali datanya dan penelitian tentang ini gitu. Ini yang berbahaya. Selain itu adalah trauma. Trauma ini tidak bisa hilang ya. Ketika trauma psikologis kita, ketika kita mendapatkan pelecehan seksual, mendapatkan bullying gitu terutama ini bagi generasi muda gitu ya, generasi muda yang katakanlah dia seorang transgender, kemudian di sekolah dia dibully oleh teman-temannya gitu ya, tapi di dunia maya dia juga dibully gitu. Lalu pelecehan seksual ini juga tidak hanya terjadi di internet melalui misalnya Facebook, Telegram, Instagram, tapi juga di Zoom. Zoom seperti ini, ruang Zoom seperti ini. Livestock sudah hampir 5 tahun kita punya pengalaman di mana ketika Livestock ini punya pola, ada pola. Ketika Livestock punya satu forum atau kita punya beberapa forum ya, beberapa diskusi atau program di Livestock mendiskusikan tentang LGBTIQ satu, kedua kekerasan seksual gitu. Maka boomers, intruders gitu, attackers gitu ya, teroris internet itu masuk. Padahal kita sudah benar-benar menyaring gitu ya, menyaring, kita benar-benar menjaga keamanan dan kenyamanan. Tapi karena ya itu ada kadang-kadang bisa bocor ya, bisa ada satu entah co-hostnya menerima atau admit satu peserta yang ternyata dia adalah teroris internet gitu. Dan ini terjadi. Saya pikir di sini ada Mbak Ina ya, Mbak Ina yang juga waktu itu pernah kita undang menjadi pembicara di Livestock juga mengalami itu. Jadi ada teroris internet masuk ketika kita membicarakan kekerasan seksual. Yang kedua, ketika kita membicarakan LGBTIQ itu juga beberapa kali pernah diserang gitu ya oleh orang tersebut. Dan saya termasuk orang yang sebenarnya punya trauma gitu karena bukan hanya di forum Livestock tapi di forum-forum yang mendiskusikan tentang feminisme itu juga diserang gitu oleh mereka yang tidak tahu itu mafia berkelompok, dan saya yakin itu juga ada yang menyuruh gitu, ada pemegang otoritas yang juga menggunakan kekuatan teroris internet itu untuk menyerang dan membungkam kita gitu ya untuk melakukan diskusi-diskusi atau hal-hal yang dianggap tabu dan dianggap melanggar etika-etika atau norma-norma pemegang kuasa yang tadi merasa tergoncang gitu ya dengan dengan kekritisan kita untuk mengkritik pemerintah, untuk mengkritik kebijakan-kebijakan diskriminasi dan violent gitu. Nah, mereka tidak senang dan melancarkan serangan melalui serangan melalui Zoom ini gitu, termasuk di kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Nah, media dan teknologi digital itu bisa digunakan sebagai space dan alat atau means untuk melakukan kekerasan berbasis gender. Saya ingin menegaskan di forum ini dan di setiap forum-forum Livestock bahwa ketika kita berbicara gender, itu tidak hanya dikotomi atau binari perempuan dan laki-laki. Itu yang perlu kita camkan ya, sampai kapanpun gitu. Ketika kita bicara gender, makanya kenapa saya lebih memilih kekerasan berbasis gender ketimbang kekerasan terhadap perempuan ketika itu kita membicarakan tentang gender apapun gitu. Kekerasan terhadap perempuan bagian dari kekerasan berbasis gender karena gendernya lah dia menjadi diserang gitu ya, menjadi target penyerangan. Tetapi karena gendernya juga lah LGBTIQ terutama transgender ya, transgender atau bahkan intersex dan serangan-serangan terhadap minoritas gender yang non mainstream gitu, non normatif gitu ya, seperti kelompok LGBTIQ ini gitu. Dan kita tahu bahwa gender itu banyak sekali gitu, di Sulawesi Selatan ada 5 dan di Indonesia saya yakin lebih banyak dari itu. Nah, KBGO ini bukan tindakan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan berbagai ideologi kekerasan lain yang tadi sudah saya katakan, yang dia berevolusi melalui teknologi dan interaksi digital, tapi kemudian menjadi bahan dari kompleksitas dunia digital itu sendiri, ya, yang itu kemudian menjadi inspirasi orang gitu. Dan pelaku kekerasan dan pembunuhan massal yang saya sebutkan di awal tadi, mereka menjadi hero dan menjadi santa
atau saint, dianggap sebagai saint atau hero gitu ya. Dan ketika ada satu pembunuhan seperti di sinagog itu yang tidak memakan korban banyak misalnya, maka mereka akan mengatakan, jadi semua itu ada, silahkan tonton nanti, semua conversations atau komunikasi si pelaku-pelaku itu ada semua gitu. Nanti akan digambarkan di dokumenter itu, teman-teman bisa lihat bagaimana mengerikan mereka mengatakan bahwa kamu tidak cukup berani gitu ya. Kamu tidak cukup, ini tidak cukup untuk membunuh sekian orang. Untuk membunuh, kamu harus membunuh lebih banyak orang lagi. Gitu ya. Kita tidak mau ada LGBT, kita tidak mau ada Muslim, tidak mau ada Yahudi gitu. Nah, itu ada gitu. Jadi kamu harus membunuh banyak orang dan jangan sampai banyak yang sedikit yang terluka gitu. Tapi orang-orang yang terbunuh dan terluka itu harus banyak dan kamu jangan melarikan diri. Gitu kira-kira seperti itu omongan-omongan yang ada gitu di komunikasi dan itu komunikasinya ada nyata gitu ya. Nah, teknologi dan interaksi digital itu merevolusi gender power relations, norma-norma gender, ideologi, maskulinitas, patriarki, misoginisme, dan heteronormativisme. Jadi sekali lagi, dia merevolusi gender relations, iya, gitu ya. Dia enabling, tapi juga dia constraining orang gitu untuk bisa melakukan kontrol dan melakukan kekerasan berdasarkan apapun gitu. Nah, ini beragam bentuk KBGO. Sebenarnya kawan-kawan sudah tahu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Tapi ini kira-kira seperti ini. Ada sextortion, gitu ya, ada abuse, gitu ya, membagikan foto-foto intimate kita tanpa consent, termasuk doxing, kemudian harassment, stalking, online grooming, hacking, hate speech, online impersonation, kemudian juga menggunakan teknologi untuk melacak penyintas ya, penyintas target kekerasan untuk melakukan kekerasan lebih lanjut gitu ya. Kemudian sampai pada violence atau kekerasan yang kemudian mendorong orang untuk melakukannya secara offline gitu, termasuk dalam intimate partner atau domestic violence atau dating violence gitu, dan juga trafficking. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan, definisi-definisinya itu bisa dibaca sendiri gitu ya, kira-kira seperti ini, termasuk discriminatory speech, gitu, pembatasan, pengontrolan, manipulasi, surveillance, dan stalking gitu, dan ancaman-ancaman gitu ya, bahkan pada extortion dan non-consensual sharing of apa informasi yang private sekalipun, dan termasuk omissions gitu by regulatory actors. Jadi pemegang-pemegang kebijakan dan otoritas yang tidak membuat kebijakan yang melindungi mereka yang direntankan gitu ya oleh struktur atau sistem yang mendominasi dan opresif, itu termasuk pada pelanggaran atau KBGO sebenarnya gitu ya. Termasuk ketika kita tidak punya kebijakan untuk mempunish gitu ya, mempunish atau menghukum orang-orang yang melakukan KBGO, termasuk di dunia perzuman ini ketika ada intruders atau ada teroris internet yang masuk ke Zoom atau mengobrak-abrik data kita gitu ya, mengumbar data-data kita tanpa consent atau foto-foto kita, tidak ada sanksi sama sekali, maka ini pelanggaran dan KBGO juga. Nah, di Komnas Perempuan sendiri kalau teman-teman lihat tahun 2024 jumlah kasusnya itu meningkat 40,8% itu dari data yang melapor, karena kita tahu ini selalu fenomena gunung es ya. Kejadian yang sebenarnya itu lebih banyak daripada jumlah yang melapor. Dan ini beberapa kategori KBGO atau bentuk KBGO yang ada di Indonesia saat ini, dan ini lebih banyak lagi bentuk-bentuknya. Jadi sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuknya, saya tidak akan menjelaskan secara detail dan lebih rinci, tetapi sejak tadi juga Kim menjelaskan, sejak COVID-19 kita tahu Indonesia kemudian menjadi pengguna internet yang paling banyak dan ternyata KBGO-nya juga paling banyak gitu ya. Salah satu yang paling banyak juga gitu, domestic violence, dating violence, kekerasan berbasis online lainnya gitu, dan ini juga perlu melihat dari kacamata interseksionalitas. Di Amerika misalnya ada beberapa artis gitu ya yang mengatakan bahwa bahkan pemegang kebijakan gitu dan pemerintah mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah equalizer. No, dia bukan equalizer. Kenapa? Memang semua orang merasakan gitu ya lockdown, merasakan working from home dan kekerasan KBGO semakin banyak, tapi dia bukan equalizer. Kenapa? Karena tidak semua orang punya ras yang sama, etnisitas, agama, dan ekonomi yang sama. Orang kaya dengan orang miskin itu akan berbeda dampaknya.
dampak dari COVID gitu ya. LGBTIQ dengan mereka yang tidak LGBTIQ akan berbeda dampaknya. Mereka yang disable dengan tidak disable akan berbeda dampaknya. Perempuan dan laki-laki akan berbeda. Jadi dia bukan equalizer. Kita harus melihat dari sekali lagi kacamata interseksionalitas. Nah, ini strategi perlawanan sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin belum cukup ya, belum cukup kuat dan solid. Kita harus terus melakukan, dan ini harus secara komprehensif. Tidak bisa satu sisi pendidikan saja, tapi harus semua berjalan beriringan gitu, secara komprehensif dan tidak partial gitu. Nah, dukungan sosial atau public awareness mengubah mindset gitu ya, mengubah mindset, kemudian awareness tentang tidak bolehnya kekerasan misalnya. Nah, itu harus ada di setiap kepala orang, terutama dalam konteks Indonesia gitu. Pendidikan ini harus ada sebenarnya, digital literacy digital, baik di pendidikan formal dan non formal, itu harus ada sebenarnya dan diajarkan, termasuk sebenarnya di perguruan tinggi, di pengajian-pengajian, di semua kegiatan kita itu harus dimasukkan sebenarnya, karena ini sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Dan internet sekali lagi dia tidak netral, betul, dia bias. Nah, penelitian oleh akademisi dan juga oleh aktivis, lalu kemudian disambung dengan advokasi, bagaimana kemudian penelitian dijadikan bahan dan dasar advokasi dan kampanye untuk melawan gitu ya KBGO. Kebijakan ini yang kita belum punya gitu ya. Tata kelola tadi sudah jelaskan juga, tata kelola kita jelek sekali gitu ya. Kebijakan kita belum punya. Orang-orang yang belum ada punishment, belum ada hukuman atau sanksi terhadap teroris internet, terutama di Indonesia. Kalau kita bicara soal Indonesian context gitu, layanan dukungan dalam bentuk akses resources apapun yang kita punya materi, kita punya knowledge, kita punya skill, kita punya apapun, kita bisa berbagi daya, bisa melakukan peer counseling gitu ya, counseling, tapi juga tidak hanya peer counseling, tapi juga hotlines dan layanan kasus harus ada, pendampingan. Karena apa? Karena virtual space is a real space, gitu, a real space. Dampaknya nyata, korbannya ada nyata, maka hotline itu harus ada, gitu ya. Kalau di sini ada 24 jam hotlines. Dan hotlines layanan kasus pendampingan yang berperspektif feminis itu harus ada, orang-orangnya yang terlibat itu harus berperspektif feminis, pengacara, bahkan sampai pada orang-orang yang ada di tingkat misalnya kebijakan gitu ya, dan juga di pengadilan, semuanya itu harus di training untuk memiliki perspektif feminis. Jadi harus ada training dan capacity building. Lalu kolaborasi antara semua, termasuk sekarang kita berkolaborasi dengan Lestalk dan juga dengan kawan-kawan lainnya gitu ya. Dan ini semua harus beriringan, tidak bisa hanya satu, tapi semuanya. Karena ketika misalnya tidak ada kebijakan, ini juga pemerintah menjadi pelaku KBGO gitu, dan ini harus dilindungi. Bagaimana korban-korban harus dilindungi. Nah, ini apa yang saya sebut dengan feminisme digital gitu ya. Feminisme digital itu menyadari bahwa virtual is real. Sekali lagi, dia real. Dampaknya ada, korbannya ada, pelakunya ada, dan mereka saling berkoneksi. Nah, what is virtual is political. Kita perlu merebut ruang yang di virtual, di digital itu sangat maskulin, misalnya yang menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan violence dan juga toxic masculinity gitu. Itu kita perlu rebut ya, men-challenge, merebut ruang dan space, dan membentuk ruang yang safe gitu ya, safe space dan inklusif. Bukan hanya safe, tapi dia harus inklusif, dia harus menginclude semua kelompok-kelompok marginal, minoritas yang ada dalam masyarakat, dan tidak meninggalkan mereka gitu. Nah, karena apa? Saya sekali lagi mengutip Audre Lorde, seorang Black lesbian feminist, dan dia mengatakan bahwa mari kita ciptakan space of refusal. Jadi bagaimana digital ini, internet bisa menjadi space of refusal bagi kita, dan juga untuk memvisibilize, kalau saya membahasakannya memvisibilize gitu ya, membuat kita visible, tapi satu sisi lagi kita harus sadar akan dampak pedang yang bermata dua tadi, bahwa ketika LGBTIQ itu visible, dia akan terekspos dan bisa menjadi target kapanpun dalam dunia nyata gitu ya. Sehingga kita perlu memikirkan keamanan, kenyamanan mereka, tidak hanya sekedar inklusivitas dan representasi, tapi bagaimana kita membuat ruang yang aman dan nyaman buat mereka, memikirkan gitu ya, bahwa nanti mereka akan diserang kalau mereka terekspos, kalau mereka menjadi visible. Lalu bagaimana? Nah, ini yang harus dipikirkan, strategi-strategi seperti ini gitu. Nah, inklusif juga
orang-orang yang berada di daerah, masyarakat adat gitu ya, dan kemudian nelayan, petani, perempuan sebagai kepala keluarga, itu semua buruh, itu harus dilibatkan. Mereka harus dilibatkan dan membuat ruang itu ruang bersama yang safe dan inklusif gitu ya. Kemudian ruang belajar feminis dan sumber pengetahuan dan informasi, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi dan menjadi sumber sources of knowledge, feminist knowledge production and distribution gitu ya. Bagaimana kita menavigasi ini? Lalu online feminism gitu ya, saya menyebutnya feminisme digital atau virtual feminism, di mana kita tidak satu sisi kita bisa secara individu atau pribadi mengampanyekan, mengadvokasi melalui postingan-postingan kita, konten-konten kita gitu ya. Jadi konten-konten kita itu juga harus mencerminkan, merefleksikan apa yang ada dalam kepala kita gitu ya. Kita punya ideologi, kita punya gender equality and gender justice, maka itu harus tercermin dalam postingan-postingan kita. Saya tidak mengatakan bahwa semua postingan kita harus berisi kampanye gitu ya, tetapi berikan porsi gitu yang cukup banyak gitu untuk menyebarkan kemanusiaan gitu ya melalui postingan-postingan kita gitu, melalui bagaimana kita perlu mensortir ya, menyortir dan juga punya pemikiran bahwa orang lain gitu, orang yang tertindas gitu, orang yang termarginal itu harus diangkat gitu ya. Mereka itu harus divisibelkan dan mereka itu harus kita harus punya empati dan solidaritas yang tinggi. Nah, sehingga decentralizing maksudnya kita tidak lagi mencentralizing figur-figur tadi, kita bisa bertindak sendiri-sendiri tetapi dengan ideologi, dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, apa sih basis dari online feminism ini? Sama dengan feminisme lainnya, kita harus berbasis pada respect, value differences, termasuk sexual orientation, termasuk misalnya gender expression, termasuk kemampuan kita disabilitas atau tidak disabilitas, tidak ableism misalnya, kita paham atas itu, kemudian kita juga punya pemahaman tentang bahwa tidak semua orang berpendidikan tinggi, tidak semua orang punya kemampuan ekonomi tinggi gitu ya, tidak semua orang middle dan upper class, ada orang miskin yang sangat miskin. Nah, perlu membangun solidaritas dan kolektif. Jadi kita learning, di sini kita learning bersama, tapi juga listening gitu. Listening itu penting sekali di Indonesia, kemampuan untuk mendengarkan orang lain itu sudah hampir sudah berkurang dan saya pikir ini sangat menyusut drastis ya, sudah sangat berkurang. Kenapa? Karena semua orang ingin bicara. Semua orang merasa dirinya perlu didengarkan, semua orang merasa bahwa dia kompeten, dia adalah, ya betul, kita semua orang adalah produser pengetahuan. Tetapi mendengarkan orang lain berbicara, mendengarkan kasusnya, mendengarkan pengalaman-pengalamannya, itu sangat penting untuk membangun empati dan solidaritas. Jadi tidak hanya secara individu, tapi juga kita bisa berkelompok melalui digital internet. Personal dan struktural, tidak hanya transformasi personal tapi juga transformasi struktural ya. Kita bisa men-challenge, kita bisa meresistansi Islamofobik gitu ya, transfobik, homofobik, heteronormativisme, seksisme, misoginisme, anti Islam, anti Yahudi dan anti lain-lain yang sebenarnya itu tidak masuk dalam ideologi hak asasi manusia gitu. Nah, secara praktikal artinya ketika ada korban yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan peer counseling, membutuhkan pendampingan, membutuhkan uang, ketika kita mempunyai materi, kita bisa memberikan, kita bisa berdonasi, ketika kita punya suara gitu, kita bisa bersuara melalui platform kita, suarakanlah orang-orang yang di silence, yang tidak punya suara dan tidak bisa bersuara karena mereka dibungkam gitu. Nah, gunakan itu, gunakan semua resources kita, itu yang disebut dengan praktikal, karena digital ini nggak bisa dia sendiri berdiri di awan gitu ya, di awang-awang yang tidak membumi. Nah, postingan kita itu harus grounded gitu ya. Ketika ada kekerasan seksual di pesantren misalnya, yang dilakukan oleh anak kiai atau kiai, maka suarakanlah gitu ya. Maka suarakanlah dengan tentu melihat bahwa oh ternyata nanti ada censorship, nanti ada pencemaran nama baik yang bisa dipelintir digunakan oleh pemerintah untuk menjebloskan kita ke penjara. Kita juga sadar akan itu gitu ya, akan safety security terhadap diri kita sendiri dan juga orang yang menjadi korban gitu. Jangan-jangan karena kita suarakan, si korban nanti akan menjadi korban di penjara, korban sekian kalinya gitu. Safe and inclusive space, kemudian digital rights, kita harus sadar bahwa orang lain itu punya hak yang sama dengan kita gitu ya. Digital literacy juga untuk memberdayakan pengguna dan kritis
Nah, ini ada beberapa sebenarnya feminisme yang saya tidak akan membahas juga secara lebih detail ya. Ada yang disebut dengan cyber feminism gitu. Ini terkait feminisme di dunia digital. Cyber feminism ini tahun 1980-an, terutama ketika Donna Haraway itu menerbitkan cyber feminism gitu ya. Ini tahun 1985 yang kemudian sampai 1990-an gitu. Cyber feminism itu menantang atau men-challenge atau mengkontestasi dan mengkritik universalisasi dan esensialisme berdasarkan biological determinism gitu, biologi gitu ya, biologi. Dan dia mempertanyakan dikotomi perempuan laki-laki, nature culture, manusia dan mesin gitu ya. Karena apa? Karena biologi dan tidak biologi ini saling terkait erat gitu ya, bahwa apa yang kita anggap biologi kadang-kadang itu bisa berubah. Jadi konstruksi, ada rekonstruksi, dekonstruksi yang disebut dengan biologi, misalnya dengan penemuan alat-alat teknologi reproduksi baru misalnya. Ada yang disebut artificial insemination, ada in vitro fertilization gitu ya, dan ada hal-hal lain yang kemudian mendobrak gitu ya dikotomi antara nature dan culture gitu. Dan dia juga Haraway dan pendukung dari cyber feminism ini juga mendukung intersectionalitas, intersectional feminism, dan juga fluid identities, ya fluid identity bahwa gender tidak hanya perempuan dan laki-laki, sama dengan xenofeminism. Xenofeminism ini tahun 2000-an ini dilatar belakangi oleh cyber feminism dan juga gerakan feminisme gelombang kedua gitu yang mengatakan bahwa wait a minute, internet ini bukan tempat opresi gitu bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, tetapi bisa dijadikan sebagai alat pembebasan dan emansipasi, liberasi perempuan dan kelompok-kelompok marginal. Kira-kira seperti itu. Tapi memang ada kritik gitu ya. Selalu ada tesis, sintesis, dan antitesis bahkan terhadap gerakan feminisme sekalipun. Virtual feminism, internet-based feminism is quite the same gitu. Kira-kira seperti itu. Ini pengalaman Lestok ini terakhir. Slide saya terakhir, saya hanya ingin berbagi sedikit cerita dari Lestok gitu ya di akhir presentasi saya atau sharing saya gitu. Nah, Lestok ini sudah hampir 5 tahun gitu berdiri dan kita sudah melakukan banyak sekali program-program produksi pengetahuan feminis dan mendistribusikannya dan bagian dari decolonize feminism gitu. Jadi mendecolonize feminism yang anti kolonial. Kolonial itu tidak hanya artinya dalam arti kolonialisme secara harfiah dan literal gitu ya, tapi kolonial dari Western feminism, dari national feminism, dari feminis yang mainstream gitu ya. Tetapi kita juga mengangkat everyday feminism, kita mengangkat local feminism dan indigenous feminism, jadi adat, masyarakat adat, petani, nelayan, dan semua lokal feminism di wilayah Indonesia yang arkipelago, itu bagian dari melawan dengan pengetahuan feminis yang dilakukan oleh Lestok selama ini, selama hampir kurang lebih 5 tahun ya. Kita juga mengangkat dan percaya tentang critical thinking dan freedom of expression atau speech, gitu ya, di mana semua orang punya hak yang sama, gitu ya, punya hak yang sama dan tidak boleh diskriminasi. Kita value dan respect differences berdasarkan apapun, jadi tidak ada judgment di Lestok itu, dan kita mengangkat hal-hal yang ditabukan selama ini, termasuk dalam mendiskusikan aborsi, pekerja seks, misalnya yang ini sangat kontroversial gitu di Indonesia, dan kita mengangkat isu-isu LGBTIQ. Karena apa? Karena tagline kita adalah let's talk about sex and sexualities. Jadi ini intersectional, feminisme yang intersectional, dan tagline kita juga feminist knowledge production and circulation, yang decolonize tadi, yang everyday feminism gitu, bahwa setiap orang itu bisa menjadi feminis gitu ya, dengan caranya masing-masing dan bisa meresistansi dengan caranya masing-masing, dan semua punya potensi agency. Jadi tidak melulu sebagai victims atau korban. Ini yang kita angkat selama ini di Lestok. Kesetaraan dalam perpengetahuan. Setiap orang itu merupakan aktor atau actors atau producer pengetahuan. Bahkan mereka yang dianggap korban, KDRT atau penyintas gitu ya. Bahkan siapapun mereka yang dari masyarakat miskin, yang kalau kita lihat layernya sangat berlapis, dia miskin, ada di bawah, paling bawah di hierarki sosial, piramida sosial hierarki ya. Misalnya dia perempuan, atau kemudian dia sexual orientationnya lesbian misalnya, kemudian dari masyarakat adat, penganut kepercayaan, dan secara dia miskin, kemudian secara letak geografis dia ada di isolated gitu ya, coastal village yang paling rural gitu ya. Nah, kebayang bagaimana
berlapisnya gitu, berlapisnya identitas dia dan sistem dominasi yang ada. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Kita juga mengangkat keberagaman gender dan seksual, inklusivitas, aksesibilitas keberagaman, dan menggunakan interseksionalitas tadi sebagai approach pendekatan, tapi juga sebagai ideologi kita, feminisme kita yang kita what is personal is political, what is virtual is political. Jadi kita mengupayakan transformasi sosial gitu yang berpihak pada kelompok-kelompok marginal, kelompok yang direntankan secara struktur gitu ya. Disadvantage structure, kalau Sherry Ottner, salah satu feminis antropolog, mengatakan kita juga mencoba menciptakan ruang aman berpengetahuan di ruang digital, tetapi juga memahami akar persoalannya dari dampaknya apa gitu. Nah, dari kampanye kemudian ke penanganan kasus, kita terlibat di beberapa koalisi juga dalam penanganan kasus kekerasan seksual misalnya, dan beberapa anggota Lestok juga menjadi penyintas dan korban dari kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, dan juga beberapa merupakan komunitas LGBTIQ yang juga mengalami perundungan gitu dan mengalami diskriminasi dan kekerasan gitu ya. Dan nah, kita benar-benar berupaya untuk menciptakan kesetaraan gitu dan tidak melihat identitas sosial kategori lainnya, dan empati dan solidaritas. Jadi kita memang mengupayakan ada empati dan solidaritas ketika ada satu kawan mendapat masalah, kita berupaya untuk memberikan dukungan dengan resources apapun, materi misalnya, sosial, dukungan pengetahuan atau skill gitu ya, bersama-sama menciptakan ruang aman yang inklusif. Jadi feminisme yang inklusif, yang interseksional, yang beragam. Dan kita tidak menjudge siapapun ya, tidak mengatakan bahwa kamu tidak normal gitu ya, kamu atau abnormal. Jadi teman-teman sekalian, ini terakhir dari saya. Livetalk ini sedang mengadakan sedang call for abstracts ya. Mungkin saya perlu sedikit saja. Kita sudah tiga kali ini mengadakan yang kita sebut dengan annual Kartini Conference of Indonesian Feminism. Jadi Indonesian Feminism yang inklusif, yang beragam, yang yang interseksional gitu ya, yang transformatif. Jadi kita sekarang call for abstract sampai akhir bulan ini. Kalau kawan-kawan ingin berbagi gitu ya, saya pikir isu ini juga perlu disampaikan di konferensi feminisme kita ini, konferensi yang interseksional. Jadi semua persoalan everyday life itu masuk di dalam agenda konferensi kita selama ada teman-teman yang mengirimkan abstrak gitu ya, atau kita mengorganisasi panel dengan tema tertentu. Jadi saya menyarankan kawan-kawan muda yang ada di sini dan mendengarkan nanti rekamannya, mungkin untuk bisa mumpung masih dibuka sampai akhir gitu ya, akhir bulan ini, silakan di medsos Lestalk itu ada pengumuman tentang silakan untuk berbagi. Kita menciptakan ruang bersama, memproduksi pengetahuan bersama, kita mendengarkan bersama, karena ini terbuka untuk siapapun, untuk korban, untuk atau penyintas, siapapun kita tidak melakukan diskriminasi atau judgment terhadap siapapun. Nah, itu saja mungkin dari saya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut nanti. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Ira atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan juga tentunya menyadarkan kita ya bahwa selain ini fenomena baru gitu, tapi itu juga sesuatu yang sebenarnya sudah ada sejak lama gitu. Dan akhirnya kekerasan berbasis gender ini hadir dalam bentuk-bentuk baru yang harus diadres begitu ya Kak. Dan juga mengutip paparan Kak Ira tadi mengenai Anthony Giddens ya, ada strukturasi gitu. Artinya ada struktur dan ada agensi gitu yang keduanya saling membentuk gitu kan Kak. Dan mungkin inisiatif seperti Let's Talk ini bentuk exercise dari agensi gitu yang berupaya untuk mengubah struktur agar menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi semua gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom chat atau ada yang mau langsung open mic, boleh dari teman-teman. Oke, mungkin kayaknya belum ada ya. Jadi mungkin aku dulu deh Kak. Aku mau bertanya mengenai reproduksi ideologi-ideologi yang misoginis ini kan
dengan kehadiran internet tuh kesannya seperti snowball gitu ya Kak. Seolah-olah ditambah dengan keberadaan internet tuh persebarannya semakin cepat dan nggak terbendung gitu. Nah, kira-kira eh, kita tadi sudah membicarakan mengenai menciptakan ruang bagi apa ya, bagi kelompok-kelompok subversif gitu, bagi mereka yang ingin melawan begitu. Tapi bagaimana sih Kak, kalau menurut pendapat Kak Ira, mengandan eh, dampak dari persebaran ideologi yang sangat cepat ini begitu. Aku jadi teringat ada series baru gitu, judulnya Adolescence, yang dia membahas remaja yang dia pendengar eh, podcast-podcast misoginis gitu ya, atau mungkin disebut dengan manosphere gitu. Nah, bagaimana bagaimana sih cara menyadarkan mereka kembali gitu loh Kak? Karena dari konsumsi internet dan juga persebaran ideologi ini kan sangat sporadis gitu, dan seolah-olah itu tuh jadi menciptakan kesadaran mereka sendiri gitu. eh Gimana? Jadi itu mungkin salah satu pertanyaanku ya Kak. Jadi kayak bagaimana sih me- mengandan dampak dari eh, ideologi misoginisme dan kebencian ini gitu. Oke, langsung ya, Fadel. Ya, boleh Kak. Oke, ya, terima kasih Fadel atas komentar dan pertanyaannya. Jadi ini menarik nih didiskusikan sebenarnya ya, ya Kim ya, di teman-teman juga semua harus mendiskusikan seperti apa sih nanti what's next gitu. Setelah kita tahu nih ternyata dampak-dampak KBGO itu luar biasa banget gitu dan mengerikan tadi seperti saya katakan di awal tadi dan tadi Fadel juga mengatakan bahwa podcaster saya juga menyebutkan YouTuber podcaster yang sangat misoginik dan patriarkis. Kemudian mereka merefleksikan dalam podcastnya dan siaran YouTube-nya itu bahkan live streaming tadi seperti saya katakan pembunuh tadi bisa melakukan live streaming di Facebook itu kan luar biasa sampai kemudian mengkooptasi dan menghack Telegram gitu ya. Telegram itu menjadi sebagai tempat berkumpulnya para teroris dan melakukan radikalisasi. Kalau dulu kita tahu radikalisasi ekstremis ini terjadi di dunia nyata kan ya. Mereka pergi kemana gitu ke negara mana kemudian mendapatkan terpapar radikalisasi dan akhirnya mereka menjadi teroris gitu. Tapi sekarang tidak gitu. Sekarang itu penggunaannya melalui internet di mana orang terpapar radikalisasi dan itu saling terkoneksi. Jadi nanti kalau teman-teman nanti lihat, saya menganjurkan, merekomendasikan lihat dokumenter yang tadi yang sudah dikirimkan kan linknya dan ada di PPT saya, lihat gitu betapa ini semua transnasional gitu, transnasional dan global. Jadi dari sini dari mana itu ke Rusia kemana-mana gitu ya dan itu semua saling terhubung mereka meskipun secara in person mereka tidak ketemu gitu. Nah, saya katakan tadi juga right wing podcasters um, salah satunya Ben Shapiro, kemudian ada Nick Fuentes yang tadi saya nyatakan sebenarnya itu adalah pernyataan dari Nick Fuentes gitu ya. Dan ini menyatakan bahwa KBGO itu aksi nyata loh gitu. Korban dan pelakunya nyata, real. Lalu kemudian gimana nih Andan gitu. Andan itu sesuatu yang udah didan mungkin nggak susah kalau di Andan gitu ya. Tapi bagaimana kita bukan Andan tapi meridu ya. Ridu. Jadi kalau kita menggunakan, kalau saya sering menggunakan praksis teori di antropologi feminis antropologi itu bagaimana kita mengkonstruksi, mendekonstruksi dulu, baru merekonstruksi. Jadi kita meridu, bukan mengandan. Kita nggak bisa mengandan sesuatu yang udah done, gitu, yang udah dilakukan. Tapi kita bisa meridu, mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi kembali, gitu ya, membuat sesuatu yang lebih berkemanusiaan dan punya etika, punya norma. Maka salah satunya jawabannya adalah tadi ya yang sudah Kim jelaskan soal tata kelola internet, tetapi tidak terjadi di Indonesia. Apalagi kemudian tadi ada bagaimana AI bisa menyelesaikan persoalan bla 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 itu kan
pernyataan yang menyesatkan gitu. Digitalisasi dianggap sebagai bagian dari tata kelola, tapi bagaimana pemahaman digitalisasi ini masuk dalam tadi kalau Kim bilang FOMO ya. Jadi orang-orang takut nih, fear of missing out. Jadi akhirnya mereka asal aja menyebutkan istilah tapi tanpa tahu maknanya gitu, tanpa memberikan makna gitu. Lalu bagaimana merekonstruksi gitu, mendekonstruksi dan merekonstruksi gitu. Nah, pertama kita perlu memahami internet ini sebagai ruang politik. Karena dia itu real, what is virtual is political yang saya sebutkan tadi, maka kita perlu menguatkan militansi kita gitu. Kenapa orang-orang yang ekstremis tadi ini yang kuat militansinya? Kenapa nggak kita? Artinya apa? Kita bisa menggunakan metode mereka gitu ya, mentransfer metode. Maksud saya metode adalah bagaimana orang-orang ini bisa sangat militan gitu. Saya nggak pernah ketemu, tapi militan banget gitu ya. Nah, kenapa kita nggak militan dengan ideologi feminisme kita yang kita yakini, yang itu bisa membawa kesejahteraan dan membawa justice buat kita semua. Karena feminisme ini untuk for everyone, for everybody, bukan hanya untuk perempuan. Sekali lagi, bukan hanya untuk perempuan. Jadi feminisme itu bukan hanya untuk perempuan, gitu ya. Awal feminisme ini gelombang pertama, gelombang kedua, nah itu civil rights movement. Jadi dia beriringan dengan gerakan-gerakan civil rights yang lain, termasuk hak asasi manusia, kemudian nanti sampai pada hak LGBTIQ gitu ya, sampai kemudian pada hak-hak kelompok minoritas, kemudian dunia ketiga, misalnya the global south, semuanya itu basisnya adalah feminisme tadi, dan itu interseksional gitu. Jadi bukan hanya gender yang berdiri sendiri, enggak gitu. Perempuan misalnya itu salah satu kategori sosial aja. Jadi menguatkan militansi berbasis nilai-nilai feminis. Jadi ada etika, ada kode etiknya, rambu-rambu itu harus dibuat. Nah ini yang nggak ada, gitu. Yang belum ada di Indonesia itu masih sangat lemah. Tata kelola internet belum ada, apalagi yang berbasis feminis. Nah kalau pemerintah juga melakukan KBGO, gitu ya, dengan cara tadi omission, gitu, mengabaikan, menelantarkan. Jadi ada kekerasan struktural, kekerasan personal, tapi kekerasan yang tidak langsung ya, by omission gitu yang dilakukan, pelanggaran HAM dilakukan oleh negara misalnya. Lalu kitalah gitu, orang-orang muda, generasi muda, kawan-kawan semua inilah gitu ya, yang kemudian harus memanfaatkan internet dengan membuat kode etik, dengan kode etik yang berbasis feminis gitu ya, feminisme, nilai-nilai kesetaraan, justice for everybody gitu, dan hak asasi manusia. Kita nggak bisa lagi mengandalkan pemerintah. Sampai kapanpun saya nggak yakin dengan negara yang sekarang, dengan maksud saya pemerintah yang sekarang, administrasi yang sekarang, yakin nggak kita gitu, yakin nggak ini jangan-jangan juga nanti saya bisa diteror juga gara-gara ngomong kayak gini kan, dianggap pencemaran nama baik misalnya dengan presiden kita, tapi kita tahu siapa presiden kita, itu orde baru dengan orde lama, orde baru dengan wajah baru, atau ya orde baru yang bermutasi gitu kan. Nah ini kita tahu dia pelaku gitu, tapi menjadi presiden, sama dengan di Amerika kondisinya. Lalu gimana lagi? Kita tahu bahwa internet itu memfasilitasi tren. Ya kawan-kawan, ini pesan saya ke kawan-kawan muda. Jangan hanya sebagai tren yang cukup sebagai tren, tetapi bagaimana menjadikan internet ini benar-benar sebagai tempat untuk memberdayakan, enabling. Jadi sebagai misalnya salah satu contoh saya Lestalk gitu ya, atau sekolah pemikiran perempuan, atau teman-teman yang menggunakan internet, atau ada feminis, Jakarta Feminis misalnya ya, Indonesian Feminis dan kawan-kawan yang menggunakan internet, termasuk kawan-kawan kawan-kawan yang sekarang mengundang kita untuk berbagi, itu bisa berbagi cerita, berbagi kasus gitu, berbagi solidaritas dan empati. Karena dengan itulah, kalau kita nggak punya empati dan solidaritas, mati kemanusiaan, nggak ada lagi kemanusiaan. Nah, kawan-kawan muda ini diharapkan untuk lebih sensitif gitu, untuk lebih peka, lebih aware gitu ya. Jangan kita terlena, terbuai dengan self-care misalnya. Self-care, oh ya kita perlu self-love, self-care. Tetapi kita lupa bahwa kita di-hijack gitu ya, hijack oleh neoliberalisme, oleh kapitalisme gitu. Sehingga mematikan daya kritis dan daya empati, simpati dan solidaritas kita. Kita sering kan, oh iya kita butuh self care nih gitu ya, kalau teman-teman muda gitu ya. Oh kita butuh shopping, kita butuh memanjakan diri sendiri, kita perlu beli skincare supaya kita cantik gitu ya, supaya kita terlihat oke. Pokoknya kita memanjakan diri sendiri deh gitu. Karena my body is my choice, my body is my control gitu ya. Aku bisa control my body, bukan kamu gitu. Jadi kita
terserah kita mau seperti apa dan mau PK. Oke, that's not a problem gitu. Problemnya adalah ketika kita tidak punya empati dan solidaritas, ketika kita mati rasa terhadap apa yang terjadi di sekitar kita nggak bisa lagi misalnya menyuarakan kepentingan orang-orang marginal gitu ya. Maka neoliberalisme itu menghijack kita. Kita lebih peduli pada kulit kita supaya kulit kita ini cerah putih, kita pakai pemutih gitu ya. Padahal ya pemutih, dan kita sering loh teman-teman feminis yang juga sering terjebak di dalam hijack ini oleh liberalisme. Mereka justru di Instagramnya itu mempromosikan pemutih. Pemutih itu teman-teman tahu ya, teman-teman kita tahu bahwa ada standar kapitalisme, patriarkisme, bahwa perempuan tuh harus putih, perempuan harus langsing, harus cantik gitu ya. Maka semua berubah berbondong-bondong mencari produk-produk terutama dari Korea gitu yang mahalnya setengah mati. Ini kita melanggengkan loh, melanggengkan standar kapitalisme, patriarkisme, maskulinisme di mana laki-laki ini standarnya, laki-laki ini yang ingin perempuan tuh cantik, langsing, kemudian kulitnya putih gitu ya. Akhirnya kita berbondong-bondong kemudian tidak jerawatan. Ini dibuat loh, ini dikonstruksi oleh sistem patriarkisme, sistem maskulinisme gitu ya, di mana aktornya ini laki-laki yang heteronormatif, yang sangat menggunakan male gaze. Jadi laki-laki itu harus heteronormatif, dia tidak boleh gay, dia harus melihat perempuan tuh harus sosok yang seperti Barbie gitu. Kira-kira kayak gitu standar. Nah ini harus dilawan. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan muda, jangan ikut-ikutan menghijack gitu ya feminisme dengan cara neoliberalisme yang tadi gitu ya. Boleh self care, boleh gitu ya. Tapi kita harus peduli pada sesama. Jadi gitu teman-teman atau Fadel. Jadi kita harus mendekonstruksi, tetap terus melawan, terus berjuang, jangan berhenti, jangan patah semangat intinya. Kita harus terus menggunakan tempat ruang-ruang Zoom ini, mengisi ruang-ruang atau forum-forum atau digital internet dengan etika feminisme. Pokoknya terus aja, jangan lelah sampai, kalau saya sih sampai mati gitu ya, sampai kita menutup mata nggak bisa lagi ngapa-ngapain, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Audre Lorde bilang, Black lesbian feminist bilang, silence cannot protect you. Silence will not protect us from everything. Dari misoginisme, patriarkisme, dari radikalisme gitu ya, dari apapun kebencian berdasarkan identitas apapun, nggak bisa. Jadi apa? Lawannya bagaimana? Nah, Audre Lorde bilang, transform, ubahlah, change silence into language and action. Action itu gimana? Agensi kita kan, gitu. Nah, macam-macam caranya gitu, macam-macam dengan cara verbal seperti ini, diskusi, menyuarakan kepentingan kita, kepentingan kelompok marginal, jangan lupa, dan juga dengan melalui medsos kita. TikTok, silahkan pakai TikTok, silahkan pakai Facebook, silahkan pakai apa yang ada gitu ya. Kapitalisasilah sosial media, tapi untuk kepentingan justice gitu loh, untuk kepentingan equality. Itu, kalau saya sih itu. Jadi jangan berhenti, Fadel, jangan berhenti dan teruskan berjuang sama Kim dan teman-teman lain di sini, terutama untuk generasi muda ya. Saya sih berharap banget bisa melanjutkan estafet feminisme ini di orang-orang muda. Saya berharap banyak sebenarnya gitu untuk orang-orang muda menggunakan internet dengan cara yang bijak gitu, dengan etika feminisme gitu. Itu sih, Adel. Baik, terima kasih Kak Ira atas jawabannya. Akhirnya eh apa ya? Kita harus aware gitu dengan kapasitas kita dan privilege kita, dan dengan menyadari itu kita bisa tahu gitu seberapa jauh kita bisa membantu gitu ya Kak, dan apa ya, mengawali perubahan. Nah, mungkin Betul. ya dari teman-teman yang lain di sini aku lihat ada banyak ya yang hadir. Ada lagi nggak yang mau bertanya gitu? Mungkin Kim juga mau bertanya, atau ada Kak Adria. Ya, sebenarnya sih bener ya. Aku mau nambahin aja bahwa semua masalah soal online ekstremisme ini kan terjadi karena kita belum selesai gitu dengan tata kelola internet salah satunya, dan eh, diamnya negara gitu terhadap berbagai macam kekerasan berbasis gender online itu sebenarnya bisa dikatakan benar negara itu menjadi pelaku gitu. Kalau teman-teman feminis di Amerika Latin itu punya slogan keren banget bahwa negara adalah yang membunuh perempuan gitu. Kayak mungkin negara nggak directly ngebunuh gitu secara literal gitu, tapi
ada banyak kasus femisida, perempuan dibunuh, atau kasus KBGO yang akhirnya mengakibatkan bunuh diri misalnya. Itu semua pelakunya nggak ada yang ditanganin gitu. Negara nggak punya regulasi untuk mencegah itu gitu. Atau kalau emang nggak bisa mencegah, negara nggak punya regulasi untuk menangani itu gitu. Menangani ini pun harus dua gitu kan, harus dua bercabang gitu. Pertama, eh, apa namanya, mengakomodasi kebutuhan korban gitu. Kalau konteks KBGO gitu, kayak pemulihan korban gitu, secara psikologis, secara medis, secara digital, hak-hak digitalnya bisa terakomodasi gitu. Kayak misal kontennya bisa diturunkan gitu kalau doxing gitu. Kemudian ini yang sulit juga gitu, bahwa banyak platform yang walaupun mengklaim mereka pro diversity gitu, pro keberagaman, tapi itu sulit banget gitu. Take down konten yang rasis, take down konten yang homofobik, queerfobik, yang bahkan udah ke hasutan untuk kekerasan gitu. Itu tuh sangat sulit gitu. Dan ini sebenarnya kan jadi apa ya? Ini balik lagi ke penjelasan di awal bahwa eh, s- teknologi termasuk internet itu cerminan daripada pembuatnya gitu. Oke lah, sebut aja owner owner perusahaannya pro diversity, sebut aja gitu. Tapi programmernya apakah tidak punya bias gitu programmernya? Apakah project manajernya misalnya yang ACC sebuah sistem gitu, nge-ACC sebuah program itu itu nggak punya bias gitu? Atau jadi karena dibuat manusia ini loh, dia tuh pasti punya banyak bias gitu. Bahkan kalau kita ngambil kasus Myanmar gitu, banyak konten hasutan kekerasan ke kelompok Rohingya itu sulit di-take down karena simply eh, tim fact checkingnya itu tuh dari kelompok mayoritas yang anti Rohingya gitu. Itu jadi akarnya gitu. Nah, yang kedua adalah kita balik lagi bagaimana negara juga bisa menanganinya lewat punishment gitu. Kayak pelakunya digimanain gitu. Kayak di Indonesia itu KBGU itu banyak banget, tapi yang mungkin mostly banyak terjadi yang cukup populer itu adalah apa namanya, NCAI gitu, non konsensual, penyebaran foto non konsensual gitu. Itu sulit banget untuk ditanganin gitu. Secara kan ada dua penanganan tadi tuh kan, pembunuhan korban sama punishment gitu. Dua-duanya ini sangat sulit gitu di Indonesia, dan aku rasa ini fenomena global juga gitu, bahwa penyebaran konten intim non konsensual itu sangat sulit ditangani karena eh, internet ini kan nyaris tanpa batas ya. Dan oke, sebut aja dia diupload di X gitu kontennya. Dalam 5 menit dia tuh udah bereplikasi ke banyak akun, kemudian bereplikasi ke website-website lain gitu. Saat akun pertama yang mengupload itu di take down, terus pemilik akunnya ditangkap, gitu sebut aja. Itu udah ratusan konten, itu tuh udah konten yang sama itu udah terupload di ratusan akun lain dan bukan hanya di Twitter misalnya. Sehingga internet itu kan penyebaran kontennya sangat cepat, dan penanganan kita itu kan berhadapan dengan proses birokrasi, berhadapan dengan sistem yang lambat gitu, sehingga jadi sulit gitu. Nah, yang perlu ditemukan yang adalah bagaimana ada titik tengah gitu antara bahwa kita membutuhkan teknologi gitu, kayak kita nggak bisa ngeblok AI, kita nggak bisa ngeblok internet, kita nggak bisa ngeblok ya itulah sosmed gitu. Tapi di satu sisi kita perlu regulasi gitu, biar sosmed AI ini tuh bisa apa ya, diperkecil celahnya, digunakan sebagai alat KBGO gitu. Dan kalaupun sampai terjadi KBGO itu, bagaimana kita memastikan platform tersebut tunduk gitu pada regulasi yang ada, sehingga bisa apa ya, efek jera itu kan efek pencegahan juga gitu sebenarnya, kayak membentuk perilaku gitu. Dari situ sebenarnya bisa dikembangkan sih bagaimana mengumpulkan perspektif-perspektif yang ada dan didorong menjadi sebuah tata kelola internet lewat regulasi yang inklusif dan demokratis gitu. Dan aku rasa itu jelas nggak akan terjadi dalam waktu dekat di Indonesia. Hmm, ya, boleh nambahin Fadel sedikit? Boleh, Kak, boleh. Oke, ya tadi sebenarnya ini menyambung dari apa yang Fadel katakan dan juga Kim ya.
Jadi tadi Fadel sempat menyebut soal privilege gitu. Nah betul, jadi sebenarnya kita perlu menyadari privilege kita. Itu privilege kita terutama untuk kawan-kawan yang aktivis, kawan-kawan mahasiswa gitu ya. Dan itu perlu menyadari bahwa kita punya privilege loh untuk menyuarakan orang-orang yang mungkin tidak punya privilege gitu. Ya kan, tidak punya yang dibungkam, di silence gitu dengan berbagai macam cara tadi gitu. Gimana? Salah satunya adalah mendiskusikan hal seperti ini. Hal-hal yang dan termasuk hal-hal yang tabu gitu. Jadi jangan takut. Hal-hal sekalipun yang kontroversial di Indonesia atau di dunia global itu diskusikan. Kita punya gitu ya. Maka di konferensi laptop misalnya feminisme, nah itu kita juga mendiskusikan hal-hal yang tabu gitu dengan cara akademik gitu loh, tidak menyerang orang dengan cara yang akademik loh, saya katakan. Jadi akademik yang gimana sih kita bisa menyuarakan, tapi juga dengan cara yang santun gitu, yang akademis. Kita punya base-nya ada berdasarkan data penelitian dan kajian gitu. Satu, yang kedua, um, teman-teman kita juga perlu memfilter gitu ya apa yang ada di dalam sosial media kita gitu ya, sosmed kita melalui Facebook, Instagram. Ini kadang saya melihat gitu ya, dan sering kali melihat kawan-kawan tuh suka nge-share gitu. Jadi kayak nggak memfilter. Jadi begitu kita men-share, dia akan cepat meluas gitu. Tadi kan Kim bilang nih, ada orang posting di X atau orang posting di Instagram gitu ya. Itu di-share atau di WAG, WhatsApp group gitu ya, atau grup-grup WhatsApp. Begitu kita share, ikut melike, itu kan algoritma ya. Dia akan orang akan itu agak muncul di feed kita gitu dan akan terus mendapatkan like gitu. Dan dia akan menjadi populer. Jadi filterlah gitu ya. Gunakanlah TikTok secara bijak, gunakanlah Instagram secara bijak gitu ya. Dan jangan men-share gitu. Jadi tahanlah jari-jari kita gitu untuk nge-share itu gitu. Lihat dulu kalau ada grafik, kalau misalnya ada konten-konten yang itu melanggengkan patriarkisme, queerfobik, homofobik gitu ya. Nah, ini ada satu misalnya kasus aja politisi perempuan yang dibully karena dia tidak masuk dalam kategori norma-norma gender yang normal dikatakan ya. Perempuan kok begini ya, perempuan kok misalnya kok seperti laki-laki misalnya gitu ya. Kata-kata seperti itu kan menyakitkan gitu ya. Ini masih dalam tahap yang paling gitu ya, paling kecil, apalagi sampai pada pembunuhan kan. Sampai kemudian kita menyarankan, menganjurkan untuk membunuh atau membuli orang yang dianggap berbeda dengan yang mainstream atau yang normatif tadi. Jadi filter, sensor diri kita sendiri. Jadi gunakan media secara bijak. Nah, yang ketiga soal tata kelola tadi internet ini di global memang secara internasional belum ada ya. Bagaimana belum bisa misalnya memberikan sanksi atau punishment gitu yang berat terhadap para teroris internet, termasuk yang di ruang-ruang Zoom itu yang kita sendiri mengalaminya jadi korban. Itu saya sendiri atau teman-teman laptop juga jadi korban, kawan-kawan yang lain juga jadi korban ketika kita mengadakan acara melalui Zoom, kemudian Zoom kita diserang gitu ya, kemudian ada pelecehan seksual melalui Zoom, itu juga kan tidak ada sanksi terhadap mereka dan mereka bisa masuk seenaknya gitu. Nah itu mengobrak-abrik gitu ya, dan anti feminisme dan meneror, ini teror buat saya, ini teror yang luar biasa yang kemudian seolah-olah ingin membungkam kita. Jangan lagi kamu mengadakan kegiatan atau diskusi tentang LGBTIQ, aborsi, pekerja seks, tentang feminisme, anti gender, anti feminisme gitu ya. Ini seperti virus yang ditularkan. Jadi kalau kalian meneror gitu ya, kalau kalian misalnya terus melakukan, saya akan teror terus gitu melalui. Nah itu teror sebenarnya gitu. Jadi SOP saya pikir ya, SOP kode etik itu harus ada di setiap organisasi perusahaan atau apapun gitu ya, yang kita punya, institusi yang kita punya, termasuk komunitas yang kita punya. SOP anti kekerasan seksual misalnya, SOP yang tidak mendiskriminasi siapapun dan memberikan kebebasan pada siapapun dan tidak menjudge siapapun berdasarkan apapun dan berdasarkan latar belakang. DEI, program DEI ini harus di Amerika sekarang sudah tidak boleh, tidak ada di bawah pemerintahan itu DEI. Jadi goodbye DEI gitu kan. Itu tergantung pada ideologi dan politik pemegang kepentingan. Di Indonesia apa? Militerisme, maskulinisme, ya kan? Apalagi gitu ideologinya, patriarkisme dan lain-lain. Nah, DEI ini harus menginclude semua orang, apalagi mereka yang direntankan secara struktur gitu ya, tidak punya suara dan dibungkam. Jadi DEI ini tidak hanya bagi disabilitas loh. Ini saya sering ngomong kalau di Indonesia itu sering diterjemahkan untuk program untuk disabilitas, tapi harus bagi semua gender, minoritas dan non
mainstream dan non-normatif, dan juga semua masyarakat yang dikucilkan seperti masyarakat adat, misalnya nelayan, petani, itu semua harus masuk, buruh gitu, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja seks gitu ya. Nah itu, dan kemudian soal bahwa orang punya ideologi, termasuk X misalnya. Siapa sih yang punya X? Kita tahu kan, gitu. Seperti apa sih ideologinya gitu? Kita tahu gitu. Right wing, konservatisme gitu ya, yang kemudian bisa sampai pada ekstremisme, itu juga kan pada ideologi orang-orang yang punya ini, yang punya Facebook, yang punya, ya kan itu, yang punya Google, yang punya apa, misalnya mereka melakukan dukungan-dukungan terhadap genocide di Gaza misalnya atau di Palestina. Ini kan juga bagian dari ideologi yang disebarkan oleh pemimpin-pemimpin dan pemegang tadi ini gitu. Mereka menciptakan ruang atau platform digital X ya, Google misalnya, dan pemilik-pemilik konglomerat misalnya Amazon gitu ya, Facebook, bahkan Facebook sendiri gitu ya. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup semua akun media sosial kita hanya karena mereka ini pelaku kekerasan ya terhadap Palestina gitu ya, di Gaza di sana, genocide, mendukung genocide gitu ya. Dan kemudian hanya karena apa, kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin ini melakukan kekerasan gitu ya, termasuk KBGO ini gitu. Tetapi kita bagaimana kemudian kita memutarbalikkan penggunaan media sosial ini untuk kampanye kita, untuk kampanye social justice. Jadi kita tahu satu sisi kita sadar. Jadi saya ingin mengatakan bahwa satu sisi kita sadar bahwa orang-orang yang punya sosial media, Google segala macam gitu ya, Facebook, X, ini pelaku gitu. Ini adalah orang-orang yang berbahaya sebenarnya dengan ideologinya gitu, konservatisme mereka yang sangat patriarkisme. Ini terang-terangan loh kalau kita lihat tweet-tweetnya gitu ya. Ini terang-terangan, dan mereka mendukung apa, penyerangan Palestina misalnya. Mereka juga mendukung misoginisme, seksisme, patriarkisme, dan mereka anti LGBTIQ, jelas mereka anti transgender, anti queer dan lesbian dan gay gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan sosial media yang kita tahu pendirinya gitu ya, yang punya itu orang yang seperti itu gitu. Ada orang yang sangat ketat, misalnya saya berhenti, saya nggak menggunakan sosial media lagi, saya nggak mau mendukung produk-produk atau produk-produk yang digunakan misalnya untuk menyerang um, menyerang kemanusiaan, termasuk penyerangan di Gaza misalnya, genosida di Gaza misalnya. Mereka tidak mau lagi menggunakan produk-produk itu atau memakan ya, atau mengonsumsi, termasuk berhenti. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berhenti menggunakan Google ya, email gitu ya, menggunakan Facebook, Instagram gitu, menggunakan WhatsApp group misalnya, X gitu ya. Nah, ini terpulang lagi kepada kita gitu ya, kepada kawan-kawan semua, bagaimana kita bisa mengcounter tadi, menjadikan internet atau forum-forum atau sosial media yang orang-orangnya itu tidak mendukung dan tidak sejalan dengan kampanye kita gitu. Kita bisa menyerang balik, kita bisa merekonstruksi, kita bisa mendekonstruksi kembali gitu ya, men-challenge mereka dengan menggunakan platform mereka gitu, tapi menyuarakan kepentingan kita dan komunitas yang terlanggar hak-haknya gitu ya, karena tweetan mereka, karena publikasi dan konten mereka gitu. Jadi seperti bisa berbalik arah gitu ke mereka, seperti bumerang buat mereka. Kita gunakan itu gitu. Jadi jangan gunakan itu untuk mendukung ideologi dan politik mereka gitu. Kita tahu orang-orangnya, dan saya yakin teman-teman tahu, sudah punya data banyak tentang siapa pemilik X dan apa yang dilakukan, siapa pemilik Facebook, apa yang dilakukan, siapa pemilik Google, apa yang dilakukan, itu sudah tahu gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa menggunakan itu untuk terus berjuang, untuk terus kita bisa melawan mereka gitu, dengan cara apa ya, dengan cara postingan-postingan kita itu tadi. Dan sekali lagi, iya betul Kim, ini nggak akan terjadi cepat gitu ya, apalagi di Indonesia. Tapi kita nggak boleh apatis kan, kita nggak boleh pesimis gitu ya, bahwa kalau memang belum ada kebijakan gitu ya di Indonesia gitu, dan belum ada perhatian khusus untuk ini gitu ya, bahwa korbannya ini nyata misalnya, melalui kita harus melakukan pendampingan, penanganan, yuk bergandengan tangan gitu loh. LSM perempuan, LSM yang ada di Indonesia, atau NGO atau institusi, termasuk kolektif, individu, akademisi, harus digandeng semuanya. Perempuan, laki-laki, transgender, siapapun.
semua gitu ya, semua harus bergandengan tangan gitu. Kalau enggak kita nggak bisa melawan gitu. Karena apa? Kekuatan massa, kekuatan people itu luar biasa sebenarnya gitu. Kalau kita mau bergandengan tangan dan solid dan militan gitu loh. Intinya militan dan solid. Kalau enggak, kalau kita jalan sendiri-sendiri dan kita sibuk dengan urusan masing-masing, nggak peduli, nggak ada empati, nggak solidaritas, ya udah mati kemanusiaan gitu. Nggak akan bisa gitu. Karena belum ada kebijakan. Jadi kebijakan nggak ada. Tadi yang saya kasih tadi spiralnya itu harus dijalankan semua, pendidikan semuanya ya, capacity building, kolaborasi gitu. Nah kebijakannya kan nggak ada nih. Pemerintah ini negara melakukan kekerasan juga gitu, KBGU juga mereka pelaku by omission. Lalu gimana? Advokasi terus, terus sampai sekarang kan teman-teman tahu undang-undang RUU PPRT sampai 20 tahun. PRT itu berdemonstrasi di depan DPR, tapi sampai sekarang nggak disahkan juga sampai pemerintahan baru yang sekarang gitu. Ya terus aja gitu, terus aja misalnya kasus Kendeng teman-teman Kamisan gitu ya, pelanggaran Orde Baru, pelanggaran HAM Orde Baru, terus aja begitu terus sampai kita menutup mata. Itu sih kalau saya pesannya. Jadi jangan nyerah, jangan bosan. Yang nanti akan merasakan hasilnya adalah mungkin anak cucu kita atau nanti mungkin nggak kita ya, Fadel mungkin nanti generasi yang akan datang gitu loh, akan ada implikasinya, akan ada hasilnya. Saya yakin gitu, nggak sekarang, nggak cepat, tapi nanti gitu. Mudah-mudahan Insya Allah ada. Gitu. Itu sih tetap optimis aja dan tetap berjuang gitu melawan. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Ira dan juga Kim atas apa ya hasil sharingnya, hasil berbaginya, dan untuk merangkum juga ya dari baik tambahannya Kak Ira dan juga Kim tadi di akhir bahwa memang perjalanan masih panjang dan juga kita tahu bagaimana the government itu dibentuk, kemudian platform sosial media dibentuk, orang-orang yang mengisi posisinya, kesenjangan perempuan dalam akses STEM, teknologi dan engineering segala macam. Banyak tantangannya banyak, tapi kesimpulannya adalah ketika tantangan itu semakin banyak, justru ruang-ruang perlawanannya juga semakin bertambah begitu. Dan itu menjadi tugas kita untuk mengisi ruang-ruang perlawanan tersebut. Seperti yang tadi Kak Ira katakan ya, bukan diandan, tapi diridu gitu, didekonstruksi dan dikonstruksikan kembali. Nah, mungkin itu yang bisa aku simpulkan dari diskusi kali ini ya, dan cukup seru juga, udah berjalan 2 jam ya. Semoga hasil diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hadir. Dan jangan lupa kita tiap minggu itu selalu ada sesi diskusi lagi. Kita membahas berbagai macam topik, mengangkat permasalahan-permasalahan agar menjadi concern dan perjuangan bersama begitu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi, kita mungkin bisa berfoto bersama untuk dokumentasi. Bagi teman-teman yang masih hadir, mungkin kalau bersedia dan kalau nyaman untuk menyalakan kamera untuk berfoto bersama. Oke, boleh dari mungkin bagi yang nyaman untuk menyalakan kamera, boleh untuk menyalakan kamera. Mungkin yang tidak, mungkin belum berkenan juga nggak apa-apa. Kita langsungkan saja sesi foto ini karena sudah mau menginjak 2 jam ya, dan aku yakin yang lain juga pasti punya banyak kesibukan. Jadi kita mulai saja sesi fotonya. Oke, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Ira, terima kasih Kim atas kesempatannya dan waktunya hari ini. Semoga di besok-besok ada kesempatan lagi untuk diskusi lagi. Kawan-kawan ikutan kirim abstrak ya buat konferensi feminisme kita. Ya, siap. Nambah atau bisa jadi peserta juga boleh. Gratis pakai bahasa Indonesia. Jadi gratis buat semuanya. Kim, kapan-kapan nanti besok undang ya. Ya Kim ya. Oke. Thank you ya semuanya. Saya pamit dulu undur diri. Terima Makasih kasih Mbak Ina, teman-teman. makasih Mbak Ina.